warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Suara Selamat sore. saya cukup jelas terdengar? Bagus. Jelas. Oke. Baik. Demi kenyamanan bersama, sebaiknya yang tidak sedang ingin berbicara atau tidak diberikan kesempatan berbicara, mohon di-mute ya biar nyaman semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Farid Muhammad Afendi. Home base saya dari Departemen Statistika IPB sebenarnya, tapi sering terlibat beberapa riset bersama dengan Pak Firdaus begitu. Di kesempatan sore ini, saya mencoba menghadirkan satu analisis yang Bapak Ibu barangkali ada yang sudah pernah memahami ini atau sudah pernah menggunakan ini, tapi ada baiknya nanti kita coba simak bersama dan nanti kita nanti bisa diskusi leluasa mudah-mudahan ya sampai nanti 5:30 nanti. Nah, Bapak Ibu, saya coba mulai dulu. Sebentar ya. Mas Dery, ini mohon maaf, saya tidak bisa screen sharing. Mohon yang saya dibuka. Oh, tidak bisa Pak. Oke. Mas Dery ya, Mas Faridnya. Di sininya sudah sih Pak, sudah bisa. Oke. Yang hijaunya Mas Farid yang di tengah. Iya, masih belum bisa. Bentar Pak, saya coba ini dulu. Saya aja yang di unlock, yang lainnya di lock nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, cluster analisis. Nanti mohon maaf kalau beberapa kali nanti saya sebutkan beberapa terminologi yang digunakan di IPB untuk mengalih bahasakan dari istilah bahasa Inggris gitu ya. Cluster itu di kami di IPB diterjemahkan dengan gerombol gitu ya. Kemudian nanti kalau ketemu dengan variabel itu kami di IPB dengan peubah istilahnya. Observation nanti kami sebut itu dengan amatan. Seperti itu. Jadi nanti kalau saya menggunakan istilah itu karena sudah terbiasa barangkali mau nanti dipahami konteksnya begitu ya. Oke. Nah, baik. Oke ya. Ini sudah bisa dilihat tayangan saya? Sudah bisa Pak Farid. Dah, oke ya. Pak. Sip. Oke, baik, terima kasih. Baik, baik kita mulai ya. Jadi, Bapak sekalian, saya ingin memulai ini dengan dari agak awal begitu ya. Jadi dari mulai struktur data begitu. Jadi kalau kita simpan data kita di dalam bentuk file, itu biasanya diasumsikan polanya seperti yang tersaji di slide ini. Jadi yang kita sebut dengan amatan tadi observasi itu nanti diposisikan sebagai baris begitu ya. Kemudian variabel atau perubahan tadi diposisikan sebagai kolom-kolom gitu ya. Meskipun cara kita menyimpan itu bisa sangat tergantung kebutuhan kita, tapi struktur yang semacam ini biasanya diminta ketika kita menggunakan software-software utamanya software statistik begitu ya untuk pengerjaan statistik atau ekonometrik begitu. Nah, di sini saya berikan dua ilustrasi yang nantinya akan saya pakai juga nanti di tayangan-tayangan berikutnya. Jadi yang atas ini adalah struktur data yang amatannya adalah provinsi-provinsi di Indonesia yang diamati beberapa variabel atau perubahan terkait dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nanti di sana ada umur harapan hidup, ada harapan lama sekolah, gitu ya, dan sebagainya. Ini sajiannya semacam ini, jadi provinsi sebagai baris, perubahan sebagai kolom. Kemudian saya berikan juga satu lagi ilustrasi data terkait dengan perilaku penggunaan layanan bank gitu ya. Di sini amatannya adalah nasabah, kemudian perubahannya kolom-kolomnya adalah beberapa perilaku penggunaan layanan nasabah dari misalkan penggunaan ATM untuk transaksi tunai atau transaksi non tunai gitu ya. Frekuensi internet banking dan sebagainya nanti tersaji sebagai perubahan-perubahan di data yang kedua ini. Nah, Bapak Ibu, dari data yang kita miliki ini nanti, secara umum, nanti kita bisa bagi menjadi dua analisis besar gitu nantinya ya. Yang pertama kita sebut sebagai analisis yang sifatnya supervised, itu ketika dari perubahan yang kita punya, ada
peubah yang menjadi perhatian khusus yang nantinya peubah-peubah lain, variabel-variabel lain itu mencoba menjelaskan peubah target tadi itu. Ini disebut dengan supervise. Bagi Bapak Ibu yang familiar dengan analisis regresi, itu salah satu dari kelompok yang supervise ini. Karena di dalam regresi kita punya variabel Y, variabel yang dependennya begitu ya. Sementara kita juga punya variabel X sebagai variabel independennya. Variabel X di sana sebagai prediktor atau penjelas bagi Y. Jadi analisis semacam itu adalah analisis supervise. Nah, oke, kemudian data yang kita punya juga bisa ada kelompok yang masuk di analisis yang namanya unsupervised, di mana peubah yang kita punya itu tidak ada yang menjadi target, tapi dari sekian banyak peubah yang kita punya akan kita rangkai menjadi satu cerita untuk mengungkap informasi yang dikandung oleh data itu. Nah, cluster analisis yang menjadi pembuka materi kita sore ini adalah bagian dari unsupervised. Karena sifatnya yang tidak ada variabel tertentu yang menjadi target. Nah, apa yang dikerjakan di cluster analisis ini, jadi sesuai dengan namanya cluster, jadi kita mencoba membuat cluster-cluster dari observasi yang kita punya. Jadi dua data yang saya sajikan ini, misalkan ketika kita punya data provinsi di Indonesia, kita punya catatan tentang kondisi IPM-nya dari sekian indikator itu, kita coba telusuri provinsi mana aja yang kira-kira kondisinya serupa, mirip-mirip gitu ya. Nah, kalau itu yang menjadi kebutuhan kita, maka kita bisa menggunakan cluster analisis gitu ya. Data yang kedua mengenai perilaku penggunaan layanan bank ini dari sekian nasabah itu, nanti tujuan kita jadinya adalah kita bisa bayangkan nasabah mana saja yang punya perilaku yang serupa, gitu ya. Perilaku yang semacam apa tergantung tema yang kita sedang ungkap. Kalau kita sedang berbicara tema perilaku penggunaan layanan perbankan, ya tentu variabel yang ada itu kemudian disesuaikan dengan kondisi tema tadi, gitu ya, semacam itu. Nah, tadi disebutkan ada keperluan cluster ini kita bisa bawa ke manajemen juga terkait dengan segmentasi. Segmentasi kan pada dasarnya adalah pengelompokan bisa nasabah, bisa konsumen gitu ya, yang mendapatkan layanan kita misalkan, yang mereka punya kemiripan itu kita akan masukkan ke dalam satu segmen. Ini kan sebenarnya tujuan dari cluster analisis juga itu kira-kira ya. Oke, nah semacam itu. Nah, coba kita lihat idenya seperti apa. Jadi saya mulai dengan data yang pertama tadi. Nah, IPM Bapak Ibu sebagai informasi itu ada indikator dari 3 sisi, dari kesehatan, dari pendapatan, sama dari pendidikan, gitu ya. Dari kesehatan dilihat dari umur harapan hidup, kemudian dari pendidikan dilihat dari 2 sisi, dari harapan lama sekolah dengan rataan lama sekolah, dan dari ekonomi dilihat dari pendapatan per kapita. Nah, ini saya sajikan datanya dalam bentuk plot semacam yang di slide ini, gitu ya. Nah, plot ini Bapak Ibu, ini bagi yang baru pertama kali menikmati semacam ini nanti disebut dengan matrix plot. Ini plot scatter biasa gitu ya, antara dua variabel, dua peubah, tapi tersaji sekaligus beberapa peubah yang kita punya. Jadi saya coba sajikan keempat variabel tadi sekaligus dalam satu matriks gitu ya. Sehingga kalau kita coba cermati, ini yang sedang saya highlight ini, yang di baris pertama kolom kedua, ini adalah sajian plot antara UHH sebagai Y, sumbu tegak, sementara HLS, harapan lama sekolah sebagai sumbu mendatar. Dan yang lainnya kita bisa pahami yang serupa gitu ya. Jadi UHH sebagai sumbu tegak, sementara yang sumbu mendatarnya adalah RLS gitu ya, dan seterusnya. Dari sini kita bisa dapat informasi banyak hal. Pertama adalah bagaimana korelasi antar variabel itu. Jadi kalau kita lihat korelasi antara pengeluaran dengan UHH ini relatif kuat gitu ya. Sementara antara RLS dengan UHH ini relatif barangkali lebih lemah karena titik-titiknya lebih tersebar. Tapi fokus kita adalah kalau terkait dengan cluster, jadinya kita bisa melihat titik-titik itu cenderung ada semacam sesuai dengan namanya clustering atau semacam menggerombol
memisah satu sama lain atau tidak begitu ya. Nah, dari sana kita bisa melihat misalkan provinsi mana saja yang memiliki kemiripan dari indikator-indikator yang kita sedang angkat ini. Seperti itu. Itu adalah inti dari cluster analisis. Kita mencoba mengelompokkan observasi, dalam hal ini adalah provinsi yang memiliki kemiripan dengan provinsi lain akan dikelompokkan menjadi satu kelompok. Sementara kalau di kelompok yang lain berarti itu relatif tidak mirip, semacam itu ya. Oke, kira-kira idenya semacam itu. Segmentasi juga kan kira-kira semacam itu ya. Nasabah atau konsumen yang mirip dimasukkan ke dalam satu segmen, sementara yang tidak di segmen yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mengerjakan itu. Jadi yang pertama kita perlu pahami dulu bagaimana kita bisa mengkuantifikasi kemiripan ini. Karena data yang kita punya kan tadi provinsi dan indikator-indikator. Provinsi Jawa Timur misalkan, seberapa mirip dia dengan DKI Jakarta, nah kita harus kuantifikasi. Karena kalau kita tidak tahu seberapa mirip, tentu kita tidak bisa pertimbangkan dia sekelompok atau beda kelompok. Gitu ya. Nah, kuantifikasi kemiripan ini nanti kita akan bahas nanti di belakang. Yang berikutnya adalah setelah kita bisa dapatkan entah bagaimana caranya tadi, kuantifikasi kemiripan tadi, kemudian bagaimana menggunakan indeks kemiripan tadi untuk kemudian menggabungkan provinsi mana saja yang nantinya mirip. Semacam itu kira-kira. Ilustrasi yang berikutnya, yang tadi nasabah tadi. Ilustrasi yang pertama saya buat karena amatannya tergolong tidak banyak, karena hanya provinsi di Indonesia kan cuma 34 ya. Ilustrasi kedua saya berikan gambaran yang amatannya sangat banyak, nanti kalau nggak salah ada sampai 8.000 nasabah ya. Tentu kalau dikaitkan dengan real dataset, ini sangat sedikit karena tentu nasabah satu bank bisa sangat banyak, bisa jutaan barangkali. Nah, ini sebagai ilustrasi saja. Nah, kalau data yang kita punya semacam ini dengan amatan yang jauh lebih banyak daripada ilustrasi yang pertama tadi, bagaimana caranya, gitu ya. Nah, ini saya berikan beberapa variabel yang kita bisa pakai. Ini variabel ini seputar behavior atau perilaku nasabah tadi di dalam menggunakan layanan perbankan itu. Ini ada 5 variabel yang digunakan, ada frekuensi untuk tunai di ATM, frekuensi non-tunai di ATM juga, dan frekuensi internet banking, kemudian frekuensi debit belanja, dan saldo harian. Nah, dari sini nanti kita bisa coba telusuri ada berapa tipe nasabah berdasarkan perilaku ini. Gunanya buat apa? Tentu kalau kita tahu misalkan ada nasabah yang sangat kuat di sisi perilaku ATM untuk keperluan non-tunai, berarti nanti kita bisa sasar nasabah bersangkutan untuk lebih banyak menggunakan layanan yang non-tunai, atau kita bisa berikan servis yang lebih pas sesuai dengan kemauan mereka misalkan, gitu ya. Jadi bisa lebih mempertajam layanan yang diberikan dan ujungnya juga peningkatan kepuasan, gitu ya. Jadi semacam itu. Oke, nah kita masuk bagaimana kita menguantifikasi kemiripan itu. Jadi pertama Bapak Ibu, kuantifikasi ini kembali ke tipe variabel yang kita punya. Jadi kalau kita kembali ke tipe variabel kan ada 4 ya. Ada yang nominal, ada yang ordinal, ada yang interval, ada yang rasio, gitu ya. Intinya yang berupa angka atau yang bukan berupa angka, numerik atau kategorik. Kalau numerik, biasanya dia masuk ke ini, variabel yang skalanya interval atau rasio, dan cara mengkuantifikasi kemiripan itu kira-kira tergambar seperti digambar di slide ini. Jadi kita punya 2 titik, 2 amatan tadi ya, katakanlah ini 2 provinsi, atau 2 nasabah tadi itu, ini diposisikan di 2 titik ini, gitu ya. Nah, kita ingin tahu 2 amatan ini seberapa mirip, gitu ya. Nah, caranya adalah kalau yang berupa angka itu tinggal diukur jarak keduanya itu seberapa jauh. Nah, jarak ini adalah gambaran sebenarnya lebih ke ketidakmiripan, karena semakin besar jarak berarti semakin tidak mirip karena semakin jauh, gitu ya. Berarti kalau kemiripan ya tinggal dibalik saja, jarak itu semakin besar semakin tidak mirip, berarti semakin kecil jaraknya semakin mirip. Nah, 2 titik ini kalau diukur jaraknya itulah kira-kira kuantifikasi kemiripan 2 amatan itu. Nah, yang jadi masalah gimana mengukur jarak 2 titik ini, itu sangat banyak caranya gitu ya. Yang tersaji di sini adalah kalau 1 titik di bawah ini, titik yang lainnya di atas, jaraknya yang mudah kan tinggal tarik garis itu sepanjang apa itulah jaraknya gitu ya. Nah, yang kalau seperti itu, ini yang namanya jarak Euclid namanya. Euclid ini nama orang ya.
Seperti itu. Ini kalau kita kembali mengingat pelajaran segitiga, ini kan bagian sisi yang miring gitu ya. Tinggal diukur saja formulanya itu adalah jarak Euclid. Tapi apakah cuma itu caranya? Tidak, sangat banyak cara yang lainnya. Nah, kalau kita cermati di gambar ini juga tersaji. Jadi kalau misalkan kita bayangkan kalau kita ada di kota gitu ya, yang ada blok-blok di dalam perkotaan, yang biasanya di Amerika Serikat yang semacam itu. Jadi pengaturan kotanya itu kan tata ruangnya ada blok-blok gitu ya. Nah, untuk menuju dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tentu tidak bisa langsung asal garis lurus karena itu barangkali tembus tembok, tembus gedung dan sebagainya. Tentu harus lewat jalan, dan kalau jalan barangkali caranya ya bukan langsung sisi miring ini, tapi barangkali lewat sisi yang lurus ini, gitu ya, lurus ini baru ke atas. Nah, kalau berarti jaraknya berarti bukan yang sisi miring, tapi jumlah antara dua sisi yang lainnya ini. Itu kalau seperti ini namanya jarak city block namanya ya, dari ide dari city block itu. Nah, semacam itu. Dan banyak lagi yang lainnya, dan nanti jarak Mahalanobis yang dia mempertimbangkan keragaman. Jadi keragaman kira-kira idenya begini. Kalau saya sangat jarang bepergian keluar kota, hanya seputar Bogor saja misalkan, maka kalau saya sedang ke Jakarta itu saya seperti sudah bepergian sangat jauh gitu ya. Tapi bagi yang sangat sering berkeliling Indonesia misalkan seperti itu, maka jarak Bogor Jakarta bagi yang seperti itu terhitung sangat dekat. Nah, sehingga jarak yang ada itu harusnya relatif terhadap kondisi gitu ya, bukan hanya data jarak absolut. Kalau Euclid tadi atau city block tadi jarak absolut. Kalau yang jarak yang saya bilang tadi tergantung kondisi, itu yang ide dari Mahalanobis. Jadi bisa berbeda tergantung situasi gitu ya. Bagi saya yang sangat jarang keluar Bogor Jakarta itu sudah jauh, tapi bagi yang sering keliling Indonesia, Jakarta Bogor itu dekat sekali gitu. Nah, itu ide dari jarak Mahalanobis. Yang mana yang dipilih? Tidak ada satu jarak yang paling baik di antara yang lainnya, tidak ada. Yang ada adalah ya kita coba gitu. Tapi umumnya kalau mencoba yang dipakai Euclid biasanya, kalau variabelnya angka. Kalau variabelnya berupa cacahan, berupa sekian banyak, berupa frekuensi begitu, itu cara mengukur kemiripannya dengan ada Q kuadrat, ada V kuadrat, dan sebagainya. Kalau datanya berupa biner, nanti kita gunakan jarak-jarak yang lain lagi. Yang di sini saya berikan beberapa di antaranya saja. Apa yang biner? Jadi misalkan ini saya punya dua amatan ya, P dengan Q, gitu ya, P dengan Q. Kemudian saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 variabel. Variabel ini beberapa variabel biner. Biner ini anggap aja punya atau tidak. Misalkan kepemilikan barang di rumah itu kita tidak tanya berapa banyak dia punya, tapi ada atau tidak. Misalkan punya kulkas, iya punya atau tidak punya gitu ya. Punya televisi, punya atau tidak. Jadi status kepemilikan, jadi ada atau tidak, itu kan biner. Nah, misalkan kita punya ada rumah tangga pertama, P misalkan, rumah tangga kedua adalah Q, rumah tangga pertama dia punya kolom 1 misalkan kulkas, berarti dia punya kulkas, tapi nggak punya yang lainnya. Rumah tangga kedua dia punya di kolom ke-7 dengan 10, misalkan ini adalah radio dengan sepeda motor misalkan gitu ya. Yang lain nggak punya dua itu aja barangnya. Nah, P dengan Q seberapa mirip, itu kita harus menggunakan klasifikasi yang ini, yang jarak yang berbasis biner ini. Nah, gimana cara mengukurnya? Ini saya berikan ilustrasi sedikit. Kalau simple matching, nanti kita akan dapati kemiripan keduanya seperti yang terjadi di slide itu. Sementara kalau kita gunakan Jacquard, itu kemiripannya seberapa besar, itu ada juga di dalam slide itu. Gitu ya. Jadi itu kira-kira gambaran dari beberapa kuantifikasi kemiripan. Nah, dari sini kemudian intinya kita setelah itu kita bisa dapat, oke, kalau dengan cara begini antar dua observasi tadi kita jadi punya seberapa mirip dua observasi itu. Jadi tadi misalkan Jawa Timur dengan DKI Jakarta jadinya dia sekian kemiripannya gitu ya. Jawa Timur dengan NTB itu sekian kemiripannya dan seterusnya. Nah, setelah itu terus kita apakan? Nah, nanti Bapak Ibu clustering itu ini yang klasikal ya, saya berikan yang versi klasikal karena software yang saya pakai ini SPSS yang menyediakan di seputar ini. Ada dua cara clustering atau cara penggerombolan, ada yang namanya hierarki dan tidak berhierarki. Yang tidak berhierarki ini namanya adalah K-means cluster gitu ya.
Kenapa namanya berhierarki? Karena nanti sajian klasternya itu nanti berupa sajian hierarki seperti di dalam gambar yang di slide ini. Sementara K-means, K itu berangkat dari berapa klaster gitu ya. Dan kenapa means? Karena dia basisnya pakai rata-rata gitu ya. Nanti idenya kita lihat lebih detail di belakang. Nah, perbedaan keduanya kira-kira sudah terangkum di dalam tampil ini. Kalau berhierarki itu tidak ada panduan sebelum kita mulai analisis klaster atau gerombol. Nanti kita mau membuat berapa gerombol itu nggak ada panduan. Nah, kalau kita seperti itu kondisinya kita bisa pertimbangkan menggunakan yang berhierarki. Tapi yang perlu kita cermati adalah metode berhierarki ini waktu pengerjaannya lama sehingga sebaiknya diterapkan pada amatan yang tidak banyak ya. Kemudian pemilihan langkah awal itu tadi misalkan kita milih jarak apa gitu ya. Nanti metode berhierarki nanti ada beberapa macam nanti kita lihat di belakang. Itu akan sangat menentukan hasil akhir nanti di ujung. Dan kenapa tadi lama? Ini penjelasannya adalah di butir keempat karena di tiap langkahnya itu dia harus seperti menghitung ulang kemiripan seluruh amatan. Jadinya makanya dia seperti lebih lama gitu. Sementara yang tidak berhierarki ini pertama kita gunakan kalau kita sudah punya target saya akan membuat sekian gerombol gitu ya. Itu kita bisa pertimbangkan menggunakan K-means. Yang berikutnya, dia lebih cepat dibandingkan yang berhierarki karena dia tidak memerlukan tiap langkah tidak diperlukan mengevaluasi lagi kemiripan seluruh amatan, tapi hanya tiap amatan dengan namanya nanti sentroid gitu ya, atau pusat dari cluster gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lihat yang berhierarki Bapak Ibu sebagai ilustrasi itu di sebelah kanan ini ada beberapa amatan yang posisinya di dalam di dalam gambar itu menentukan semirip apa dia dengan yang lain gitu ya. Jadi saya punya amatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan posisi seperti di dalam slide itu. Kemudian angka-angka di sekitar amatan itu menunjukkan jarak antar mereka semirip apa. Karena jarak Bapak Ibu itu adalah indeks ketidakmiripan ya, semakin besar semakin tidak mirip, berarti yang semakin kecil semakin mirip. Nah, berhierarki idenya adalah dari sekian observasi, 6 observasi itu dia mulai dari kemiripan yang ada, setelah kita bisa kuantifikasi tadi itu, kita lihat mana yang paling mirip. Kita lihat dari angka jarak yang paling kecil. Ya, misalkan yang paling mirip adalah 1 dengan 2. Berarti 1 dengan 2 nanti digabung dulu, karena ini paling mirip. Ya. Setelah itu dicermati, setelah ini digabung jadi 1, nanti dihitung ulang lagi kemiripan dari amatan yang ada, karena ini sudah bergabung jadi 1 sehingga perlu dihitung kemiripannya dengan yang lain. Jadi gitu ya. Nanti dievaluasi lagi mana yang paling mirip lagi setelah itu. Misalkan yang paling mirip setelah itu adalah antara observasi 4 dengan 5. Nanti 4 dengan 5 digabung. Nanti setelah itu dievaluasi lagi, yang paling mirip berikutnya adalah antara 1, 2, tadi sudah bergabung jadi 1 klaster, dengan observasi yang ketiga, nanti digabung berikutnya. Nanti setelah itu, yang mana yang paling mirip lagi, antara kelompok 1, 2, 3 tadi, dengan kelompok 4, 5. Ini yang lebih mirip berikutnya, sehingga dia digabung lagi. Terakhir, baru bergabung yang observasi terakhir, observasi ke-6, karena dia terhitung paling jauh di antara yang lain atau paling tidak mirip dengan yang lainnya. Nah, dari sini kemudian gambaran penggabungan tadi itu divisualisasikan dalam bentuk gambar seperti di sebelah kiri ini. Jadi ini diberikan ilustrasi 1 dengan 2 bergabung dulu, setelah itu disusul 4 dengan 5, setelah itu 1, 2 bergabung dengan yang 3, kemudian 1, 2, 3 tadi bergabung dengan 4 dengan 5 gitu ya. Setelah itu baru bergabung kemudian observasi yang ke-6. Nah, ini gambaran penggabungannya disajikan dalam bentuk gambar seperti di sebelah kiri. Sehingga ini dari situlah kenapa namanya hierarki. Nah, ini seperti hierarki penggerombolannya tergambar dari gambar ini. Dari gambar ini Bapak Ibu nanti kita sebut ini dengan namanya dendrogram gitu ya. Nanti biasanya ada sumbu yang menggambarkan mereka digabungkan itu pada ukuran semirip apa. Ini kadang berupa distance measure gitu ya, yang sesuai dengan gambar tadi di sebelah kanan tadi itu. Nah, nanti dari sini kemudian nanti kita akan tentukan kalau dengan kondisi seperti ini, kemiripan-kemiripannya yang pas nanti berapa gerombol gitu ya. Nanti kita bisa lihat dengan ilustrasi juga nantinya.
Jadi intinya Bapak Ibu nanti setelah didapatkan hasil seperti ini, itu nanti kita putuskan gerombol yang terbentuk itu biasanya itu dipilih pada apa namanya lompatan penggabungan yang paling besar. Apa maksudnya lompatan penggabungan? Jadi misalkan begini ya. Ini tadi 1 dengan 2 bergabung dengan jarak tadi 0,42 gitu ya. Kemudian setelah itu bergabung kemudian 4 dengan 5 pada pada jarak 0,58 gitu ya. Kemudian setelah itu bergabung 1, 2 dengan 3 pada jarak 0,68. Nah, angka-angka nanti ini akan menjadi panduan lompatan-lompatan ini. Ini kan tadi berarti 1 dengan 2 bergabung pada 0,42. Sementara 1, 2 dengan 3 bergabung itu pada jarak 0,68. Jadi nanti ini antara 1, 2 ke 3 ini ada semacam lompatan 0,68 dikurangi 0,42. Berarti selisihnya adalah lompatan penggabungan ini. Kalau nanti kita telusuri di seluruh yang lain, nanti kita bisa dapatkan lompatan-lompatan penggabungan di setiap penggabungan ini. Nanti lompatan penggabungan yang paling besar biasanya kita pilih sebagai titik potong. Misalkan kalau kita putuskan misalkan ya setelah dievaluasi misalkan dia paling besar itu ini ya, yang di sini. Berarti nanti kita potong di sini. Bentar ya. Kita potong di sini. Kita potong di sini. Nah, nanti berarti kita akan punya 2 klaster, yaitu klaster yang pertama adalah klaster yang cuma berisi observasi 6 saja. Ya, karena ini dia hanya 1 sendirian di sini. Klaster yang lainnya adalah klaster yang disimbol di sebelah sini yang di atas itu berisi 5 observasi yang lainnya. 1 sampai 5 nanti tergabung menjadi 1 klaster. Kira-kira semacam itu. Kalau kita putuskan nanti lompatan paling besar misalkan itu di sini misalkan ya. Di sini nih. Berarti nanti kita punya 3 klaster gitu ya. Klaster pertama adalah klaster yang observasi 6. Klaster kedua adalah klaster yang berisi 4 dengan 5, dan klaster yang ketiga adalah observasi 1, 2 dengan 3, jadi 1 kelompok. Gitu ya. Itu kira-kira ide dari hierarki. Dari sinilah tadi kenapa hierarki itu dipilih kalau tidak ada gambaran berapa klaster, karena penentuannya nanti di belakang setelah diagram diperoleh, baru nanti kita putuskan berapa klaster. Gitu ya. Kemudian ini kenapa tadi lama? Karena setiap kali ada 1 yang sudah bergabung dengan yang lainnya, itu dihitung lagi seluruhnya jaraknya berapa. Kenapa seperti itu? Karena begini, semula kita punya jarak antar amatan, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, kita semuanya punya jaraknya berapa. Tapi begitu 1 dengan 2 digabung, kita harus hitung ulang, karena 1 dengan 2 digabung, kita harus hitung ulang jarak dia dengan 3 itu berapa. Karena sebelumnya kita punya 1 dengan 3 punya jarak sendiri, 2 dengan 3 kita punya jarak sendiri, tapi setelah 1 dengan 2 bergabung, jaraknya adalah bukan antara 3 dengan masing-masing individu 1 dengan 2, tapi antara 3 dengan kelompok 1 dengan 2, itu harus dihitung ulang lagi. Dan itu nanti bisa banyak cara. Kenapa banyak cara? Idenya kira-kira gini, kalau kita ingin mengukur jarak antara kota Bogor dengan kota Bekasi, itu jaraknya berapa, itu kan bisa banyak definisi. Karena kita sedang bicara bukan 1 titik ke titik yang lainnya, tapi 1 kota ke kota yang lainnya. Kota Bogor itu kan luas, kota Bekasi lebih luas lagi. Jarak keduanya itu yang mana? Apakah jarak antar kantor wali kotanya, itu adalah jarak 2 kota, atau jarak antar yang mana yang dimaksudkan untuk dapat jarak 2 kota. Nah, itu ide kira-kira kenapa setelah ini digabung, perlu dihitung ulang lagi jarak dengan yang lainnya. Dan nanti itu pun nanti bisa banyak definisi ya. Seperti di sini lebih lengkapnya. Ini saya coba berikan ilustrasi beberapa. Ini namanya linkage. Ini adalah jarak antar grup. Kalau antar individu itu yang tadi, Euclid, Mahalanobis tadi adalah jarak antar individu. Tapi begitu kita sudah putuskan 1 bergabung dengan yang lainnya, kita harus hitung ulang lagi jarak antar kelompok, antar grup. Dan itu masuknya ke arah linkage tadi itu. Nah, ide yang pertama adalah antar grup itu jaraknya adalah jarak terdekat di antara 2 grup itu. Ini disebut dengan single linkage. Jadi tadi misalkan kota Bogor dengan kota Bekasi jaraknya berapa, pokoknya cari titik yang paling dekat antara 2 kota itu, jarak 2 titik itulah jarak antara kota Bekasi dengan kota Bogor. Itu single linkage. Ada lagi idenya adalah complete linkage. Jarak yang dimaksud antar 2 grup adalah jarak yang paling jauh di antara 2 kelompok itu.
Jadi nanti harus cari dulu jarak terjauh antara kota Bogor dengan kota Bekasi. Nah, jarak itulah yang harusnya sebagai jarak antar dua kota itu. Itu kalau definisi menurut complete linkage. Kalau varied linkage, dicari semua titik yang di kota Bogor dengan kota Bekasi, dihubungkan masing-masing, diukur jaraknya antar titik-titik itu, terus jarak antar dua kota adalah rata-rata jarak di dalam titik-titik itu kira-kira. Itu average linkage. Nah, ada lagi idenya adalah namanya centroid. Centroid ini kira-kira dari masing-masing grup diambil titik tengahnya dulu, namanya adalah centroid. Jadi tadi kota Bekasi cari titik tengahnya, kota Bogor cari titik tengahnya, atau titik acuan gitu ya. Nanti setelah itu yang dimaksud sebagai jarak antar dua grup, dua kota ini adalah antar dua titik acuan ini, gitu ya. Itu adalah centroid. Ada lagi idenya, ini idenya banyak, ini saya berikan beberapa saja. Namanya WARS. WARS ini pokoknya jarak antar keduanya adalah yang ini. Ini agak sedikit teknis ya, meminimumkan varians di dalam cluster, kira-kira semacam itu, gitu ya. Ini WARS. Nah, yang mana yang dipilih? Ya, tidak ada satupun yang paling baik di antara linkage-linkage ini. Yang ada, ya kita bisa coba. Nanti kita bisa coba single linkage, complete linkage, dan sebagainya. Tapi saya sendiri pribadi lebih sering menggunakan yang WARS, karena hasil linogramnya pemisahannya lebih tegas, gitu ya. Ini kalau kita menggunakan yang WARS. Nanti kita lihat ilustrasi dengan data yang real. Nah, itu berhierarki. Kalau yang tidak berhierarki, tadi namanya adalah K-means. Jadi sekali lagi, K itu adalah simbol dari banyaknya cluster. Means itu karena cara clusteringnya, pengumpulannya lewat ide dari rata-rata. Nah, idenya gimana? Kira-kira gini. Ini kita katakanlah punya dua variabel yang kita pakai sebagai tema clustering gitu ya. Variabel Y dengan variabel X. Kita punya sekian banyak titik. Kita ingin bentuk menjadi 3 grup, 3 kelompok atau 3 cluster atau 3 gerombol gitu ya. Nah, idenya adalah K-min ini bermula dibuat titik acak saja, ada 3 titik sebanyak target tadi kita membuat 3 gerombol, berarti kita buat 3 titik acak gitu ya, di antara titik-titik yang ada di sini. Nanti setelah itu, Bapak Ibu, kita kemudian akan cari tiap titik nanti ini, tiap amatan itu jaraknya dengan titik awal tadi itu, atau titik pusat awal tadi itu sejauh apa. Jadi ini misalkan ya, saya buat dulu highlight dulu. Ini misalkan, yang sedang saya lingkarin adalah satu amatan tertentu, kita harus ukur jarak dia dengan 3 titik random tadi itu sebesar apa. Nah, setelah kita hitung, nanti berarti satu amatan punya 3 angka. Nanti terus kemudian kita akan tetapkan angka tadi, kita cari yang paling kecil. Misalkan ini ya, ini berarti dia lebih dekat dengan kelompok yang ini, pusat yang ini, yang sedang saya lingkari. Ya. Ini berarti nantinya amatan yang ini itu akan masuk di kelompok yang sedang saya lingkari. Nah, semua amatan akan dibuat seperti itu. Sehingga amatan yang lain, misalkan amatan yang saya lingkari yang belakangan ini, akan dilakukan proses serupa, nanti dia akan lebih dekat ke yang ini, yang atas ini ya, yang atas ini. Berarti nanti dia masuk ke kelompok yang di situ. Berarti nanti semua amatan setelah dilakukan proses seperti itu menjadi terpisah menjadi 3 kelompok sesuai dia paling dekat ke yang mana. Nah, setelah itu sudah ketahuan 3 kelompok yang ada, tentu ini iterasi awal ya, iterasi pertama begitu. Nanti di langkah berikutnya dari kelompok yang ada tadi itu terus dicari centroidnya. Jadi misalkan ini tadi, ini terbentuk klasternya gitu ya, klaster awal tadi. Dari langkah pertama tadi itu dicari titik pusatnya misalkan di sini, dan yang hijau misalkan di sini, yang biru misalkan di sebelah sini, itu pusatnya. Nanti setelah itu proses yang tadi diulangi lagi, tiap amatan dicari titik jaraknya dengan ketiga pusat yang baru ini, nanti dia akan dipindahkan seandainya ada pusat lain yang dia lebih dekat. Seperti itu. Nanti prosesnya akan terus dilakukan sampai tidak ada lagi amatan yang berpindah klaster. Jadi klasternya sudah final. Misalkan yang final itu di iterasi ke-6 gitu ya. Yang ini sudah tidak ada lagi amatan yang kalau dihitung dia lebih dekat ke kelompok yang lain. Nah, kalau sudah tidak ada berarti sudah berakhir dan klaster yang ada sudah terbentuk. Ini misalkan seperti gambaran. Ini didapatkan ada 3 klaster dengan hasil seperti ini. Ada klaster yang hijau, klaster yang biru dengan klaster yang coklat. Semacam itu ya. Nah, ini ide dari kami. Nah, dari Bapak Ibu, ini pertama K-means ini memerlukan informasi berapa
cluster yang mau dibentuk jelas harus, kalau enggak ini nggak bisa dibentuk semacam tadi, proses semacam tadi. Kemudian berikutnya dia lebih cepat daripada hierarki karena setiap satu langkah dia tidak diperlukan kemiripan antar seluruh amatan, nggak perlu karena cukup dihitung antara tiap amatan dengan pusat yang ada, dan itu jauh lebih sedikit yang dihitung dibandingkan yang hierarki tadi bisa jauh lebih banyak. Jadi bisa dipertimbangkan kalau kita sudah punya target beberapa cluster digunakan yang Kamins ini. Gitu ya. Atau kalau data kita begitu banyak, seperti ilustrasi saya yang kedua yang nasabah, yang sampai ribuan orang itu, ya tentu lebih baik menggunakan yang Kamins dibandingkan yang berhierarki. Gitu ya. Itu kira-kira idenya semacam itu. Baik, kita lihat ilustrasi nanti di SPSS. Saya sudah siapkan langkah-langkahnya di dalam slide ini ya. Nanti kalau dalam diskusi diperlukan saya harus menggunakan SPSS langsung, yang nanti tidak mengapa, nanti saya bisa membuka lagi SPSS-nya, tapi ini saya sudah siapkan langkah-langkahnya di dalam slide ini. Untuk ilustrasi yang klaster berhierarki, saya gunakan yang IPM provinsi tadi, sementara kami saya gunakan yang transaksi yang nasabah. Oke, jadi Bapak Ibu, tadi untuk yang IPM provinsi, saya punya 4 variabel UHH, tadi adalah umur harapan hidup, dari sisi kesehatan, ini indikator dari sisi kesehatan, HLS adalah harapan lama sekolah, RLS ini harapan lama sekolah, ini dua-duanya terkait dengan indikator di pendidikan, kemudian pengeluaran ini indikator dari sisi ekonomi gitu ya. Ini 4 indikator yang membentuk IPM provinsi. Nah, ini cara pengerjaannya, variabel yang 4 tadi itu kita masukkan di matriks variabel, gitu ya. Kemudian setelah itu, ini ya, provinsi, kita masukkan ini di label case. Jadi label case ini adalah label bagi amatan. Itu kita masukkan di sini. Yang ini tidak harus ya. Kalau label case ini tidak harus, tapi akan memperjelas hasil atau output yang kita punya kalau ada label case. Tapi kalaupun tidak mengapa. Maksudnya adalah analisis tetap bisa jalan, tapi mungkin outputnya kurang sempurna. Gitu ya. Nah, beberapa tombol yang di sini ini sifatnya opsional. Kita bisa pilih untuk memperjelas satu dan lain hal begitu. Kalau kita lihat, kalau plot nanti kita klik, ini ya, kita bisa pilih ini, denogram nanti kita minta ditampilkan. Ini opsinya, default-nya tidak dipilih, jadi kalau mau denogram keluar ya kita klik, gitu ya. Kemudian kalau metode kita pilih, nah metode ini Bapak Ibu berisi beberapa metode untuk clustering-nya, dari mulai ini, cluster method tadi itu yang terkait linkage, di sini terlihat yang saya pilih adalah yang words, nanti kalau di dalam SPSS nanti dipilih, nanti di sini linkage yang tadi muncul semua tadi, ada yang single, ada yang complete, ada yang average, centered, dan sebagainya, tersedia nanti di sini. Dan measure, kita lihat ini tergantung variabel yang kita punya ya, interval, apa count atau binary. Dan ini pemilihannya, kalau saya coba di SPSS, ini kalau satu terpilih, yang lainnya tidak terpilih kelihatannya. Jadi kelihatannya untuk sementara, paling tidak di SPSS yang saya pakai yang versi 19 ini, itu variabelnya harus setipe semua, interval semua, count semua, binary semua, gitu ya. Tidak bisa campuran. Untuk sementara kelihatannya begitu. Tapi saya tidak tahu kalau SPSS yang terbaru apakah sudah bisa campuran atau tidak. Tapi yang saya gunakan ini karena tema variabelnya adalah berupa numerik variabelnya, jadi saya pilih yang interval, dan distance yang saya pilih adalah Euclidean. Kemudian transformasi variabel yang kita punya ini apakah ditransformasi? Ini opsional juga. Ini saya pilih ditransformasi menjadi standardizing karena variabel pengeluaran ini angkanya adalah dalam bentuk kalau nggak salah ribuan, jadi sehingga angkanya kalau pengeluaran per kapita itu misalkan jutaan gitu ya, ini angkanya akan ribuan yang ada di dalam pengeluaran. Sementara UHH, HLS dengan RLS ini angkanya paling 1 atau 2 digit, jadi tidak banyak. Sehingga kalau diperbandingkan, angka di pengeluaran terlihat jauh lebih besar di antara variabel yang lainnya. Kalau kita tidak standarisasi, khawatir cluster kita akan terdominasi oleh pengeluaran. Gitu ya. Jadi apa yang ada di cluster itu apa yang ada di pengeluaran saja. Jika variabelnya seperti tenggelam semata-mata karena bentuk angkanya yang seperti itu. Kalau kita tidak mau begitu, kita bisa minta z-score. Kalau z-score kan ini sudah dalam bentuk baku, sehingga angkanya sudah berkisar antara kira-kira plus minus 3 gitu, sehingga tidak ada variabel yang mendominasi dibandingkan yang lainnya. Seperti itu, jadi saya pilih di sini yang z-score, kemudian yang save, di sini
kalau sudah yakin dengan satu solusi klaster yang terbentuk, kita bisa minta single solution gitu ya. Ini opsi awalnya non, tidak dipilih, tidak dimasukkan berapa banyak klaster karena hierarki kan memang kita tidak tahu berapa klaster. Tapi kalau kita sudah lakukan analisis dan sudah yakin akan terbentuk sekian klaster, kita bisa ulang lagi, lantas save kita bisa klik lagi dan kita bisa minta single solution sekian klaster. Atau kalau kurang yakin kita bisa minta range solution. Ini saya ilustrasikan, saya minta antara 2 hingga 4 klaster yang terbentuk. Nanti hasilnya disimpan di data, karena ini save. Jadi ada di dalam data kita ada tambahan 3 kolom yang berisi membership dari klaster 2, 3, atau 4. Gitu ya. Nah, kalau kita kerjakan seperti itu, hasilnya seperti ini. Ini dinogramnya. Ini sajian 34 provinsi yang ada. Nah, kalau kita potong di sini, yang saya beri lingkaran merah dengan nomor 2 itu kalau kita merasa 2 klaster itu yang lebih baik. Gitu ya. Kalau kita potong di sebelah kirinya lagi, berarti akan terbentuk 3 klaster. Kalau dipotong di sebelah kirinya lagi akan terbentuk 4 klaster. Itu kira-kira. Nah, klaster yang ada itu apa saja? Ini saya berikan yang warna hijau ini adalah angka-angka yang dimasukkan SPSS di data kita. Tadi kan kita minta ada save ya, save cluster membership. Itu angka membership-nya 1, 2, atau 3. Itu atau 4, tergantung tadi kita minta berapa klaster, itu kelihatannya mengikuti pola yang saya cantumkan di sini. Jadi ini misalkan ya, NAD, ini di data yang di SPSS nanti, NAD kalau 4 klaster itu dia di klaster 1, kalau 3 klaster dia di klaster 1 juga, kalau 2 klaster yang terbentuk dia di klaster 1. NAD itu posisinya ini. NAD ini ya, jadi NAD di sini dia posisinya, kalau kita cermati, di 2, 3, atau 4 semuanya dia disebut di membership yang klaster 1 semua. Dan seterusnya ya, yang klaster 2 berarti yang di bawah dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti tinggal kita evaluasi klaster mana yang lebih pas dan sebagainya dengan cara seperti di sini. Kita bisa eksplorasi klaster yang terbentuk dengan cara ini salah satu cara saja, tidak harus dengan cara begini. Tapi saya lebih nyaman dengan tadi ya, yang matrix plot karena kita bisa melihat seluruh variabel sekaligus dalam satu sajian. Dan ini saya pilih karena variabel yang kita punya juga nggak banyak, hanya 4. Masih nyaman dilihat dengan matrix plot begitu ya. Ini kita masukkan matrix variabelnya yang 4 tadi di sini, di matrix variabel. Dan set markers itu nanti cluster yang terbentuk, cluster membership yang terbentuk. Di sini saya masukkan yang ilustrasi salah satu hasil. Kita masukkan di set markers by, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini ilustrasi kalau saya tampilkan yang 2 klaster gitu ya. Sekarang warnanya sudah ada 2 jenis, hijau dengan yang biru gitu ya. Nah, kita tinggal lihat dari gambaran ini kita bisa lihat gambaran 2 klaster yang terbentuk itu seperti apa dari semua variabel yang ada di sini. Nah, kalau kita cermati Bapak Ibu, dari sisi UHH ya, ini kelihatannya antara hijau dengan biru relatif tidak terlalu berbeda. Karena UHH ini kan yang sumbu mendatar di baris pertama ini, gitu ya, itu kelihatannya tidak ada pemisahan tegas antara warna hijau dengan warna biru. Demikian pula yang pengeluaran, yang baris paling bawah. Tidak ada perbedaan antara biru dengan hijau di seluruh range dari pengeluaran. Tapi kalau HLS dengan RLS kelihatan ada kecenderungan yang hijau ini seperti di bawah, yang biru ini seperti di atas. Berarti yang termasuk di klaster 1, yang warna biru, itu dari sisi HLS dengan RLS, lama sekolah, baik harapan maupun yang sesungguhnya terjadi, itu yang klaster 1, yang biru, itu cenderung lebih lama dibandingkan yang klaster kedua. Nanti kita tinggal telusuri klaster 1 itu yang mana, 2 itu yang mana, gitu ya. Tinggal kembali ke yang tadi. Kalau 2 klaster, ini ya, ini yang terbentuk, berarti yang klaster 1 tadi yang cenderung lebih lama, itu yang di bawah ini. Provinsi bawahnya adalah provinsi secara lama sekolah relatif lebih lama dibandingkan klaster yang di atas. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Relatif secara umum, secara grup ya. Tapi kalau individu per provinsi tentu ada yang tidak seperti itu. Karena ada juga kalau secara individu ada provinsi yang meskipun tergerombol ke gerombol 2 agak di bawah, tapi dia secara individu dia agak di atas juga bisa jadi begitu. Gitu ya. Nah, kalau gerombol 3 dengan 4 seperti apa? Ya kita ulang lagi yang ini tadi, tinggal kita ganti yang set markers tadi dengan 3 atau 4 gerombol yang tadi kita sudah dapatkan dari SPSS. Nanti hasilnya kira-kira akan semacam ini. Ini yang kalau 3 gerombol sebelah kiri, yang 4 gerombol sebelah kanan. Nanti interpretasinya ya tinggal melihat orientasi titik-titik sesuai warnanya itu.
Kira-kira seperti itu. Ya, ini gambaran klaster yang terbentuk. Nah, ilustrasi yang kedua ini kalau Kamins, ini mohon maaf saya agak percepat biar nanti kita punya waktu diskusi agak luas ya. Ini kalau Kamins Bapak Ibu, tinggal kita pilih ini menunya analyze, classify, Kamins cluster, dan nanti kita tinggal masukkan variabel yang kita jadikan basis clustering itu di variabel. Ya, kemudian setelah itu number of cluster ini mutlak harus diisi. Dan ini kalau kita lihat nanti di SPSS sudah ada angka 2 di sana. Jaga-jaga kalau kita tidak masukkan nanti sudah ada angka 2 di situ, tapi nanti kita bisa gantikan dengan cluster dengan angka yang lainnya sesuai dengan tujuan riset kita. Save, nanti kita bisa minta cluster membership. Itu kira-kira ya. Nah, nanti kalau itu dijalankan Bapak Ibu, hasilnya cukup banyak yang nanti diberikan untuk kita. Saya coba berikan beberapa yang barangkali relevan. Yang pertama, ini yang bawah dulu barangkali, ini komposisi amatan di tiap gerombol. Ini saya cobakan ada 3 hasil. Kalau terbentuk 2 klaster itu sebelah kiri, kalau terbentuk 3 klaster itu yang tengah, kalau terbentuk 4 klaster itu yang kanan. Jadi ini kalau seandainya kita tidak punya gambaran mau berapa klaster, kita mungkin bisa dicobakan gitu kira-kira ya. 2 atau 3 atau 4 atau seberapa banyak klaster yang nanti kita ingin cobakan. Ini kalau saya cobakan ada 3 macam klaster yang dihasilkan. Ini dari total 8.000 amatan, 8.000 nasabah, yang tergolong di kelas 1 ada 7.000 sekian nasabah, di klaster 2 430 nasabah. Kalau 3 klaster, ini komposisinya, kalau 4 klaster, komposisi seperti ini sebelah kanan. Dan gambaran rata-rata atau gambaran bagaimana klaster yang terbentuk, itu bisa dilihat secara sekilas dari ini, dari Finance Cluster Center. Ini gambarannya adalah, tadi kita punya 5 variabel, ini ya. Yang tersedia di sini adalah rata-ratanya dari sekian klaster. Jadi kolom 1 adalah klaster 1. Jadi kalau 7.000 sekian ini, kita rata-rata menurut variabel tunai ATM-nya, maka rata-ratanya adalah 7. Gitu ya. Sementara klaster 2 cuma 1. Non tunai ATM, ini klaster 1, 2, yang klaster 2, 4, dan sebagainya. Dari sini kita bisa lihat bagaimana gambaran perbedaan rata-rata. Jadi kalau rata-ratanya lumayan terpaut jauh, misalkan begini ya, saldo harian misalkan ini terpaut cukup jauh, 1,6 dengan 18,9. Nah, dengan ini adalah saldo harian berupa juta rupiah. Berarti klaster 1, 7.000 sekian nasabah itu rata-rata saldo hariannya 1,6 jutaan kira-kira ya. Sementara klaster 2 bisa dianggap jauh lebih tinggi karena 18, sekian juta. Jadi gambaran klasternya mungkin lebih tajam dilihat dari saldo harian karena klaster 2 jauh lebih tinggi dibandingkan klaster 1. Kira-kira gambarannya untuk menikmati klaster yang terbentuk dari ini semacam itu. Gitu ya. Kita bisa juga cobakan dengan cara yang tadi, dengan matrix plot tadi. Kita bisa lihat gambarannya semacam ini juga. Nah, ini kita bisa lihat bahwa klaster 1 yang warna biru ini, yang tadi 7.000 sekian nasabah tadi itu ya, itu gambaran terhadap semua variabel semacam ini. Ya, jadi kita bisa rangkum, ini saya coba rangkum, nasabah di gerombol 1, kelihatannya ciri khasnya adalah ini, saldo hariannya relatif rendah. Ya, ini boleh dari baris ini, dari baris yang bawah ini, saldo harian yang warna biru kan di bawah klaster 1, sementara yang hijau ini klaster 2 lebih di atas. Jadi kelihatannya ciri khasnya seperti itu. Yang terpisah tegaskan kira-kira dari variabel yang ada kan ini ya, yang saldo harian gitu ya. Kemudian nasabah di gerombol 2 ini ya, berarti yang hijau itu relatif jarang menggunakan ATM gitu ya. Kita lihat ini dia posisi yang di bawah, relatif jarang. Meskipun yang klaster 1 juga ada juga yang jarang menggunakan ATM ya. Jadi tidak terlalu khas karena ada juga klaster 1 yang jarang juga menggunakan ATM. Tapi kalau dipadukan dengan yang lainnya, jarang menggunakan ATM untuk tunai, dan yang lain yang agak khas adalah yang keempat ini, keempat adalah debit belanja, frekuensi untuk belanja dengan debit, kelihatannya tidak sering belanja dengan debit. Gitu ya. Jadi itu ciri khas dari klaster yang kedua seperti itu. Jadi ciri khasnya klaster 2 tadi, saldo hariannya relatif tinggi, kemudian jarang memakai ATM untuk keperluan transaksi tunai, dan debit belanja agak jarang. Jadi ciri khasnya begitu ya. Klaster 1 ya kita bisa nikmati dengan cara yang serupa. Ini kalau 2 klaster, kalau dia tempat klaster ya serupa juga, ini hasilnya semacam ini. Kita nanti tinggal lihat mana yang lebih make sense, mana yang lebih masuk akal, nanti kita tinggal pilih klaster itulah akan kita gunakan untuk keperluan berikutnya. Nah, itu Bapak Ibu kira-kira gambaran cluster analysis.
Intinya ada dua teknik ya, hierarki dengan non hierarki. Hierarki kita bayangkan kalau yang digunakan itu ketika panduannya adalah kira-kira yang paling pas sebenarnya tidak hanya karena kita tidak punya gambaran berapa klaster. Kalaupun kita punya berapa klaster, kita bisa gunakan juga berhierarki. Sebenarnya pembatasnya adalah banyak keamatan. Karena kalau hierarki dia akan buatkan hierarkinya semacam ini, ya semacam ini. Agak susah kita bayangkan kalau kita punya 8.000 nasabah dibuat klaster, dibuat hierarki seperti ini kan jadi malah nggak jelas gitu ya. Sehingga kalau klaster amatannya tidak banyak kita bisa gunakan hierarki, tapi kalau amatannya banyak kita bisa pilih menggunakan yang kami seperti yang ilustrasi yang kedua tadi itu. Itu kira-kira. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Mudah-mudahan saya nanti bisa menjawab dengan baik pertanyaannya ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Farid. Ya. Coba sekarang teman-teman nih ya. Ini banyaknya dari ekonomi atau manajemen? Mas Dery? Statistika. Oh, statistika. Statistika mah nggak usah kuliah lagi atuh. Oh, udah pinter. Dia nambah ilmu. Yang manajemen banyak nggak? Banyak juga, Pak. Iya. Ada, Pak. Coba deh. Jadi saya pengen dengar dulu deh 1 atau 2 pertanyaan ya. Nanti biar bisa dikembangkan lagi juga Mas saya. Tapi saya coba dengar dulu deh. Siapa Mas Dery yang udah angkat tangan Mas Dery? Baik Pak, udah ada yang raise hand 1 orang. Mm-mm. Mungkin peserta raise hand-nya melalui ini ya, melalui aplikasi Zoom-nya. Ya iyalah, mau lewat mana lagi? Itu Raisan Ibu udah Raisan belum itu angkat-angkat tangan udah belum di Zoom. Iya makanya Pak. Oh gitu maksudnya. Kirain tuh udah ngerti semua pakai Zoom. Itu angkat-angkat tangan Bu nggak kelihatan Bu. Mas Dery di ini aja diminta aja yang udah Raisan Mas Dery siapa? Ya, yang udah raise hand yang pertama Mahalumban Raja. Oke, langsung aja tuh. Silakan perkenalkan diri Pak Mahalumban. Halo? Udah di-unmute belum? Udah, Pak. Pak Mahalumban. Kemana? Halo. Orang... Ya, selamat sore, Pak. Sore. Prof? Iya, suaranya agak kecil, Mas. Ya, silakan, Pak. Gini, Pak, mau nanya. Suara Berarti kecil yang banget. ini kita Perkenalkan bisa diri dulu membuat- deh, Mas. Halo. Ya, Halo, Pak. Prof, dengan Ya. Maha. Halo. dari Ya. Saya Maha dari Universitas Riau, Prof. Unri. Iya, Prof. Iya, dosen apa, Mas? Manajemen, Prof. Manajemen. Oke, silakan, Mas. Biar kita tahu ya posisinya. Iya, Prof. Oke, Prof, mau nanya gini. Berarti penggunaan klaster ini kita bisa pakai untuk mencoret yang berada di luar ini ya, Prof ya? Apa namanya? Yang di luar... Pak Farid nanyanya, Mas, ke Pak Farid. Oh iya. Oke, Pak Farid, kan tadi Ya. dibilang tadi itu ada pembagian klasternya. Misalnya, Ya. misalnya kita kayak tadi kan yang contoh yang nasabah tadi itu, Hmm. ada sekitar 400 berapa orang tadi yang terpisah dari klaster yang kita anggap gitu. Berarti ini artinya sebenarnya di awal kita penelitian itu apa namanya klasternya itu bisa kita buat carain dulu sebagai persyaratan mana yang bisa kita jadikan sampel dan sisanya itu bisa jadi dibuang atau diabaikan gitu, Prof. Pak Farid. Terima kasih. Oke. Ya. Oke. Langsung saya jawab atau menunggu Langsung tiga aja, orang? Mas Farid. Langsung aja ya. Langsung aja. Oke. Baik, gini. Kalau terkait dengan sampling, Pak. Jadi sampling kan kira-kira gini ya. Sampling itu kan teknik yang kita gunakan sangat tergantung kondisi populasi. Kalau dia relatif homogen, kita bisa gunakan cara yang simple random sampling kita bisa pakai. Tapi kalau caranya tidak, kalau populasi kita hadapi tidak homogen, dan itu bisa yang terjadi, kita bisa gunakan teknik pilihannya bisa cluster random sampling atau stratified random sampling. Bedanya adalah kalau stratified itu jadi intinya populasi yang tidak homogen tadi itu kita coba homogenisasi dibentuk menjadi kelompok-kelompok. Kalau kelompoknya itu di dalam satu kelompok itu relatif mirip-mirip kondisinya, itu nanti kita gunakan teknik yang stratified sampling. Tapi kalau di dalam kelompok yang populasi tadi itu
tidak mirip, tapi antar kelompok mirip-mirip kondisinya. Jadi kelompok nanti terbentuk itu agak banyak, kemudian antar kelompok itu mirip-mirip kondisinya, tapi di dalam kelompok beragam. Itu nanti kita gunakan teknik yang cluster sampling. Nah, cluster yang kita gunakan di sini itu lebih pas kalau kita gunakan untuk mengatur ke arah yang stratified sampling. Jadi ilustrasinya gini misalkan ya. Kementerian Pertanian misalkan ingin mengevaluasi kan kondisi kalau sekarang ini kan stok pangan sangat krusial gitu ya. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana gambaran stok pangan di seluruh Indonesia, berarti kan kita harus memantau seluruh Indonesia dan gambarannya kan berarti sangat beragam. Tidak mungkin kita gunakan teknik simple random sampling. Nah, kita bisa gunakan teknik yang antara cluster dengan stratified. Nah, kalau stratified yang kita gunakan, maka kondisi di Indonesia, katakanlah basisnya adalah kabupaten kota, nanti kita punya sekian ratus kabupaten kota di Indonesia sebagai amatan kita bisa terapkan cluster analisis, nanti kan terbentuk cluster-cluster gitu ya. Nah, cluster dari hasil cluster analisis itu kondisinya kan isinya adalah kabupaten kota di Indonesia yang kondisinya mirip-mirip kan gitu, yang dalam satu cluster gitu kan. Nah, misalkan nanti akan terbentuk 5 cluster. Berarti nanti di Indonesia ternyata dari sisi stok pangan misalkan ya, ternyata ada 5 kondisi sesuai dengan 5 cluster yang terbentuk dari cluster analisis. Nah, 5 kondisi inilah nanti akan kita jadikan sebagai strata untuk masuk nanti ke dalam sampling. Jadi tidak ada yang kita sisihkan. Kalau tadi kan terkesan disisihkan, berarti 400 sekian nasabah tadi disisihkan. Oh, enggak. Sebenarnya enggak disisihkan. Tapi dia punya karakter yang beda dengan yang 7.000 sekian yang ada di cluster 1 tadi itu. Nah, itu perlu digarap berbeda karena kondisinya berbeda. Itu kalau kondisinya terkait dengan segmentasi. Kalau terkait dengan sampling, kalau sudah terbentuk cluster ini nanti potensial sebagai strata di dalam stratified sampling, yang nantinya kita bisa jadikan bahan untuk memilih di teknik yang stratified sampling gitu kira-kira. Pak Mahaluman, sudah terbayang? Atau ada yang mau diverifikasi lagi? Karena gini, Iya, silakan. Sebentar Pak, saya minta waktu sebentar. Karena misalnya kemarin waktu pada saat saya kuliah di S2 kemarin itu, saya nemukan bahwa di beberapa bank tertentu itu ada yang yang direkturnya itu ternyata punya pendidikan yang tidak, saya rasa itu tidak pas gitu, berbeda dengan yang lain. Nah, saya mau melanjutkan itu lagi. Nah, saya rencana mau saya sisihkan yang berbeda klaster itu Pak gitu, hanya untuk melanjutkan dari yang kemarin istilah pendalamannya lagi. Pak Maha sudah pernah pakai klaster? Belum Pak, makanya saya tanya, makanya saya tanya ini gimana ceritanya. Iya, oke. Nah, kalau dari klaster ini kan ininya nanti akan terbentuk kelompok-kelompok yang dalam satu kelompok kan mirip-mirip. Nanti kita bisa dalami masing-masing kelompok ini profilnya seperti apa. Jadi yang saya buat tadi matrix plot adalah dalam upaya untuk mendalami profil klasternya gitu ya. Tadi kan profil klasternya tadi berarti ada nasabah yang secara saldo tinggi tapi jarang ke ATM untuk transaksi tunai gitu-gitu kan ya. Itu kan profil dari klasternya. Nah, dari situ kan nanti bermanfaat untuk tujuan yang tadi Pak Mahalumban pingin angkat. Saya pingin mengangkat kondisi misalkan ya nasabah yang dengan kondisi seperti ini. Berarti kan kalau dilihat dari hasil klaster kita bisa telusuri kondisi nasabah mana, klaster mana yang cocok. Nah, nanti dari sana bisa kita mendalami klaster tertentu yang kita garap lebih lanjut, kayak gitu. Yang tadi kan gitu juga kan, kalau nanti kita lihat kalau klaster seperti itu, mungkin dari manajemen perbankan, kalau saya sedang mengembangkan produk A misalkan, berarti ini cocoknya untuk segmen yang klaster 3 misalkan. Berarti dia fokus ke klaster 3, klaster 1 dengan 2, atau yang klaster yang lainnya selain klaster 3, tidak digarap secara serius. Kan gitu kan, kira-kira semacam itu sebenarnya. Jadi itu nanti kembali ke profiling dari klaster yang terbentuk. Nanti di sana kita bisa lakukan banyak hal lah, termasuk salah satunya untuk fokus kepada entah riset tertentu, entah layanan tertentu, gitu ya, atau sampling tertentu tadi kalau saya kaitkan tadi dengan sampling gitu. Itu kira-kira. Makasih Pak. Ya. Baik, selanjutnya Mas Jahadil Qudsi, persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Nama saya Jahadil Qudsi. Ya, saya berasal dari Universitas Bumi Gora Mataram dari Nusa Tenggara Barat. Oke. Dosen, Mas?
Nggih, saya dosen Prof. Ya, Nggih. monggo ya. Nggih. Pertanyaan saya mengenai penentuan tadi kalau nggak salah Pak Effendi menentukan kelas, misalnya ada klaster 1 dan klaster 2. Di klaster 1 itu adalah nasabah yang pengeluaran atau tunai ATM-nya kurang. Yang klaster 2 yang tunai ATM-nya tinggi kayak gitu. Nah, kalau 2 mungkin masih bisa kita menentukan sendiri. Namun kalau 4, 5, 6 klaster itu bagaimana cara kita menentukan sifat ataupun nama dari klaster itu? Mungkin itu dulu. Ya, sebenarnya kembali ke profilnya, Mas atau Iya. Pak ini ya. Boleh Pak, boleh Mas. Saya lebih senang Mas ya, karena merasa masih muda lah kalau Mas ya. Mas Ziad, saya coba sajikan kembali ya, barangkali saya coba share screen lagi. Ini hasil yang kalau klaster yang ada itu tidak hanya 2, tapi 3 atau 4 ya. Ini 3 atau 4. Ini kan kalau seperti ini, kita sebenarnya bisa fokus pada gambar yang relatif terpisah dengan lebih tegas gitu ya. Jadi misalkan ini yang saya sedang highlight sebentar ya. Ini kelihatan yang saya highlight ini? Iya, kelihatan. Nah, itu kan relatif nyampur ya. Berarti kita tidak bisa buat profiling analisis dari gambar ini. Begitu kan? Tapi yang terpisah agak tegas, yang gampang itu ini misalkan. Ini yang saya sedang highlight. Ya. Ini. Ya kan? Ini kan relatif terpisah kan antara hijau, ungu dengan warna apa nih? Warna kayak krem. Ya, krem ya. Warna krem kan agak terpisah ya. Nah, ini profilnya bisa lihat dari sini. Berarti yang krem ini kelas 3 berarti kan itu kan saldonya tinggi karena di kanan. Yang ungu di tengah-tengah saldonya kira-kira menengah nih. Sementara yang hijau, kalau kita cermati baik-baik, kelihatan di belakang ada yang warna biru itu, kelihatan nyampur sama yang hijau. Biru sama hijau klaster 1 dengan klaster 2 kelihatannya ini tergolong saldonya yang relatif paling rendah. Jadi profil dari saldo seperti itu. Bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi gambarannya kembali ke arah situ. Itu kira-kira. Mungkin tambahan sedikit lagi, Silakan. Pak Effendi. Tadi ini kan berdasarkan visualisasi. Terkadang dalam statistika visualisasi itu dikatakan bisa menipu. Contoh kalau kita ingin melihat garis normal, terkadang pada saat perhitungan secara nilai dia tidak normal, tapi berdasarkan gambar dia normal biasanya seperti itu. Ada nggak perhitungan nilainya yang menyatakan bahwa kalau ini kan terlihat berbeda, namun ada bagian-bagian yang nyampur, agak sedikit nyampur begitu. Nah, itu yang membuat terkadang saya juga bingung dalam penentuan klaster kalau dia agak blur gambarnya. Nah, untuk penentuan nilainya ada apa tidak apa ini? Oke, yang pertama Mas Ziad, jadi ini bisa agak panjang analisis lanjutannya. Yang pertama, kita bisa mulai dengan memilah variabel mana yang punya informasi baik untuk clustering. Karena kalau di awal, kita kan pokoknya berangkat dari tema clustering tertentu. Misalkan temanya adalah behavior nasabah, berarti kita kumpulkan semua perilaku nasabah. Gitu ya. Kita tidak pilih-pilih mana yang relevan, mana enggak di awal. Pokoknya dimasukkan semua, gitu kan. Misalkan di sini kita punya 5 variabel gitu kan ya. Nah, 5 variabel ini pokoknya yang satu tema terkait dengan behavior. Tapi nanti setelah analisis cluster terbentuk kan bisa jadi ada variabel yang tidak informatif gitu misalkan ya. Misalkan di sini kalau di sini berarti yang tidak informatif adalah misalkan yang variabel ini internet banking lainnya tidak informatif kalau kita putuskan 4 cluster. Karena relatif tidak bisa membedakan dia cluster yang mana saja dari internet banking gitu kan. Berarti nanti kita bisa sisihkan internet banking kita nggak pakai dalam profilingnya ya, tapi kalau cluster analisis mungkin tetap kita menggunakan. Tapi kalau profiling kita tidak kaitkan dengan internet banking karena relatif tidak bedanya. Baru kita bisa mengarah ke variabel-variabel yang lain. Dan itu pun kita bisa mulai satu demi satu dulu. Ini kan tadi kira-kira univariate profiling ya, melihat dari masing-masing variabel dulu. Nah, seperti tadi, saldo harian katanya bisa menjadi pemisah dengan baik gitu ya. Debit belanja mungkin iya, tapi mungkin tidak semua klaster terbedakan dengan debit belanja kan gitu kira-kira. Nah,
Itu kemudian nanti kita masuk ke multivariate profiling. Nah, inilah kenapa saya sajikan matrix plot, karena memudahkan dalam multivariate plot. Paling tidak 2 variabel. Karena gini, kalau dilihat dari debit belanja, maka antara yang ungu dengan hijau ini kan nggak bisa dibedakan ini. Ya kan? Karena mereka satu range. Tapi begitu kita tambahkan dengan tunai ATM, mereka kelihatan lebih tegas bahwa yang ungu ini di pojok kiri, berarti debit belanjanya jarang, tunai ATM-nya pun jarang. Nah, yang biru ini, tunai ATM-nya tinggi. Debit belanja memang agak setipe dengan yang ungu, tapi tunai ATM-nya dia tinggi. Nah, kelihatan dari situ kan? Kan gitu kira-kira. Nah, multivariate analysis kan kira-kira memang memadukan banyak informasi dari banyak variabel. Jadi nggak bisa sepotong-sepotong tiap variabel. Itu kira-kira, Mas. Ya. Terima kasih banyak, Pak Farid. Ya, sama-sama. Mas Farid, ada yang udah Ya, Pak. nanya, Mas Dery? Pak, Udah ada yang nanya lagi belum? masih banyak, Pak. Banyak, silakan. Oke, coba saya denger lagi ini. Yang dari teman lah, coba yang aplikatif. Sudah Mas Dery, ditunjuk. Ya, silakan Pak Imam Asngari. Ada ibu-ibunya, Bapak semua. Ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid, tadi Iya, Pak. yang dijelaskan tadi peubahnya itu dari data nominal ya, data yang perilaku menabung tadi kan data nominal, data ordinal maksudnya. Bagaimana kalau ada pengamatan atau observasi itu ada data interval, ada data rasio, ada data biner, misalnya. Nah, pengelompokan atau clusteringnya apakah berdasarkan sampel saja atau berdasarkan peubah juga, Mas? Oke. Makasih. Ya, makasih Pak. Jadi gini, Pak Imam. Jadi tadi kalau lihat dari tools yang saya pakai, software yang saya pakai, SPSS, kelihatannya dia harus memaksakan tipe variabel yang kita gunakan semuanya satu tipe. Kalau interval atau rasio semuanya seperti itu. Kalau counting semuanya seperti itu. Kalau biner semuanya seperti itu. Kalau yang tadi Pak tanyakan kan bagaimana kalau campuran gitu ya. Tadi misalkan behavior nasabah. Tadi kan kita lihat dari perilaku frekuensi penggunaan ATM, debit belanja, internet banking kan gitu kan itu kan angka, gitu, nggak masalah. Tapi bagaimana kalau kita tambahkan misalkan pekerjaannya, nah itu kan sudah mulai masuk ke nominal kan. Nah kalau seperti itu, maka pilihannya Pak, kalau yang kita hadapi sangat banyak yang numerik, sementara yang agak beda itu sedikit, 1 atau 2 variabel saja, maka kita mungkin bisa pertimbangkan kalau software kita terbatas ya, kita gunakan saja software yang kita punya, yang variabel yang nominal tadi disamakan perilakunya dengan yang numerik dengan cara bisa dibuat seperti biner. Jadi seperti membuat dummy variabel gitu Pak. Kalau pekerjaan kan tadi kita bisa buat indikator-indikator dummy-nya gitu kan. Ada indikator untuk ASN, ada indikator untuk yang swasta, wira swasta dan sebagainya. Nah, nanti masing-masing biner tadi kalau seperti itu ya kita tutup mata saja, itu dianggap itu sebenarnya biner tapi dianggap saja angka. Gitu kan. Yang baca gitu, angka. Nah, yang ideal sebenarnya yang kita gunakan teknik yang memang mengakomodir ada campuran. Dan mohon maaf, SPSS yang saya punya memang cuma sampai 19, saya tidak terlalu mengikuti SPSS karena memang jarang saya pakai. Bisa dipilih software lain yang sudah menyediakan yang sudah campuran. Salah satu yang paling leluasa, yang saya suka dengan seperti itu biasanya R. R itu biasanya dia punya koleksi analisis yang begitu banyak karena dia kan komunitas ya, yang mengembangkan tidak 1-2 orang, tapi komunitas. Sehingga bisa jadi ada orang yang sudah mengembangkan clustering kalau variabelnya itu campuran, nanti tinggal pilih, kan sudah ada metodenya, tinggal pakai yang itu. Jadi kalau yang campuran Pak, idenya kira-kira digarapnya itu kalau yang dihadapi variabelnya itu numerik, dia pakai cara numerik. Kayak tadi kayak Euclid misalkan. Kalau yang nanti tersedia ada yang biner, nanti waktu yang biner dia pakai biner. Misalkan pakai symbol matching. Nanti setelah itu kemudian baru digabung. Nah, itu kira-kira idenya begitu. Nanti jadi satu angka. Nanti akhirnya akan jadi satu angka. Berikutnya sama aja dengan teknik yang tadi. Bedanya hanya waktu menghitung distance tadi aja. Itu Pak kira-kira ya jawabannya. Mudah-mudahan cukup jelas. Makasih Mas Farid. Sama-sama. Mas Farid,
Iya, Pak. Saya cuma mau ngetes saja. Ini kan pesertanya banyak ya. Iya, Karena iya. ini pendekatannya kan beda ya. Kayak kan Mas Farid kan orang statistika ngajar ya. Iya. Saya mau ngetes 1-2 orang deh. Mas Dery, saya Siapa? panggil aja ya. Mbak Fer, siapa nih yang lagi unmute nih? Nggak ada ya, kita semua yang unmute ya. Yang lain di mute ya. Mbak Vera ada nggak? Mbak Vera Maya Siap. Santi. Siap, Prof. Ya. Nah, saya mau ngetes saja pemahamannya gitu loh. Ya Mbak Vera ya. Siap, Prof. Mbak Vera, kalau untuk analisis cluster boleh nggak ubahnya cuma 1? Ubahnya cuma 1, Prof. Hmm. Kayaknya kalau cuma 1 nanti menggambarkannya gimana ya, Prof? Kurang bisa variatif dong bisa menggambarkannya. Kenapa? Kalau menurut saya, kalau peubahnya cuma 1, suara saya kedengaran nggak, Prof? Kedengaran. Sekarang saya ubah pertanyaannya. Kalau gitu cluster untuk apa ya? Kalau menurut Menggerombolkan apa? Mengklasterkan apa? Kalau menurut pemahaman saya, analisis gerombol atau analisis cluster ini dipakai untuk menggerombolkan atau mengelompokkan amatan-amatan berdasarkan ciri-ciri dari beberapa peubah yang dimiliki. Kenapa harus beberapa peubah? Kenapa harus beberapa peubah? Kata kuncinya kan di situ. Iya, betul. Karena kalau misalnya peubahnya cuma 1, kita kan bagaimana cara ingin melihat karakteristik dari amatannya kalau cuma ada 1 faktor peubah yang kita gunakan, Prof. Asumsinya kan seperti itu. Kalau 1 peubah aja ada gunanya nggak cluster? Menurut saya enggak kan? Kalau misalnya 4, bisa nggak dibikin grafik, dibikin plot langsung? Kalau 4 bisa sepertinya, Prof. Nggak, sekarang gini. Kalau teman-teman bikin grafik X dan Y, variabelnya berapa? Bikin titik gitu loh, X dan Y. 2 kan? Ya. Kalau 3 bisa nggak? Maksudnya, Prof? Jadi kalau kita cuma punya 2 variabel, terus kita punya 30 observasi, amatan, ya kan? Bisa nggak kita bikin plotnya langsung di grafik? Nggak usah pakai cluster. Bisa sih. Bisa kan? Kalau misalnya ada 30 provinsi, terus cuma ada PDRB per kapita, mungkin apa itu namanya, siapa nih yang pengembangan wilayah? Bukan Williamson, apa satu lagi? Aduh. Apa itu namanya? Grafik apa? Ayo siapa yang tahu? Apa itu namanya? Antara pertumbuhan dengan laju pertumbuhan ekonomi apa? Laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pendapatan per kapita, kurva siapa namanya? Klassen, Prof. Klassen. Klassen. Tahu semua Klassen kan? Nah, kalau semua tahu Klassen atau apapun lah gitu ya, kita nggak perlu cluster kan? Karena kita bisa gambarkan kan? Nah, sekarang ya, kalau misalnya tadi digambarkan sama Pak Farid, kan ada 2 contoh ya. 1 itu dengan yang IPM. IPM tadi ada 4 ya Mas Farid ya. Jadi 1 indikator ekonomi, pengeluaran, 1 indikator kesehatan, umur harapan hidup, dan 2 indikator pendidikan. Nih kadang teman-teman juga belum tentu semuanya IPM itu apa gitu ya. Nah, jadi ada 3 indikator tuh IPM. Tapi yang khusus pendidikan tadi ada rata-rata dan 1 lagi apa tadi? Sama sekolah. Harapan sekolah. Kemudian yang kesehatan, harapan hidup, yang ekonomi, pengeluaran. Jadi ada berapa variabelnya? 4 kan? Nah, sekarang saya coba bantu teman-teman supaya lebih paham. Saya nanya ke Mas Farid nih. Mas Farid, yang ideal untuk cluster itu berapa peubah? Tergantung tema klasternya sebenarnya, Pak Firdaus. Karena saya mau menggiring teman-teman supaya bisa riset dengan cluster. Gimana? Kira-kira berapa? Ada common sense atau ada rule of thumb-nya nggak? Sebenarnya nggak ada sih, Pak. Bisa berapa aja sebenarnya. Tapi ya itu, disesuaikan dengan tema. Dan nanti kalau mau analisisnya lebih tajam, ya tadi itu. Kita pilih dari variabel yang kita kumpulkan di awal. Mungkin pokoknya asal cocok dengan tema. Mungkin kita bisa pilih mana yang informatif, mana yang tidak. Gitu. Misalnya nih, kalau
saya mau nganalisis dengan lebih 6 peubah, mungkin udah nggak bagus atau gimana? Katakanlah misalnya apakah 6 itu bisa mungkin secara umum ya udah banyak atau lebih dari 6 itu nggak baik gitu atau gimana? Ada nggak begitu? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Jadi Nggak ada. berapapun bisa ya? Berapapun bisa. Tapi kalau 2 nggak perlu kan? Kalau 2 sih sebenarnya pakai visualisasi, kalau datanya numerik ya bisa pakai visual plot juga kelihatan sih sebenarnya. Ya makanya, jadi nggak usah kan. Jadi teman-teman itu cara paling mudah ya. Jadi tools itu membantu kita. Jadi jangan dibikin ribet gitu loh. Jadi kayak tadi, IPM itu ada 4 indikator. Kalau kita mau visualisasikan itu nggak bisa gitu loh, secara langsung. Maka nanti dengan bantuan analisis gerombol, kalau kita mau kebijakan, oh ternyata ada klaster yang memang dia itu untuk pendidikan itu mengklaster. Artinya apa? Nanti intervensi pendidikan itu misalnya apakah di timur beda dengan di Jawa dan Barat dan sebagainya, itu bisa dilakukan oleh pemerintah secara cepat. Atau bahkan ekonominya yang nanti menentukan dan sebagainya. Mungkin ini sebagai pancingan, karena kita masih punya waktu, silakan lanjutkan lagi pertanyaan yang seperti itu, karena saya inginnya teman-teman dengan penjelasan Pak Farid tadi, ya meskipun boleh juga yang teknis ya, misalnya saja ya saya pancing, saya nggak tahu kenapa Mas Farid kalau teman-teman di manajemen atau ekonomi itu banyaknya yang K-means. Jadi yang hierarki itu jarang. Nah itu saya nggak tahu tuh ya, udah ada yang siap bertanya itu atau enggak ya. Atau seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi sehingga nanti teman-teman setelah kuliah ini itu, karena gini ya, banyak nanti mahasiswa atau kita juga sendiri ataupun yang lain melakukan penelitian, kita bisa mengikuti gitu pada saat dia pakai klaster. Tadi kan konsepnya sudah tahu, ada yang hierarki, ada yang non, ada yang K-means dan sebagainya. Kemudian prosesnya tadi dijelaskan dan terakhir ada implikasinya. Kan tadi sudah sangat bagus. Yang satunya ke arah lebih kepada kebijakan ya, IPM itu biasanya kebijakan ekonomi ya dan sebagainya. Kemudian yang satunya lagi ke manajemen perbankan untuk segmentasi dan sebagainya gitu ya. Nah, cuma dalam aplikasinya teman-teman gitu ya, itu silahkan berdiskusi gitu sehingga nanti setelah kuliah ini itu bisa dapat pemahaman lebih komprehensif. Mungkin dari saya itu aja pancingan yang kedua tadi Mas Farid. Kira-kira ada Udah langsung lanjut nanya lagi nggak, Prof? Oh, boleh, silakan ya. Saya pengennya memang Bapak Ibu yang bertanya tapi yang aplikasi gitu ya. Boleh juga yang teknis atau teori. Jadi yang mohon maaf saya tuh yang bertanya tuh saya nggak pengen yang udah pintar banget gitu. Yang nggak paham itu justru yang nanya gitu ya. Nah, oke silakan. Silakan, Mbak. Terima kasih, Prof. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Vera Maya Santi, mahasiswa S3 Statistika IPB. Saya dosen Prodi Statistika Universitas Negeri Jakarta. Sangat menarik sebetulnya yang dipaparkan oleh Pak Farid. Terima kasih banyak, Pak. Ini merewind kembali materi-materi yang sudah pernah dibahas dulu waktu zaman saya S2. Cuma memang dulu saya lebih belajar mandiri, jadi beberapa memang marwahnya sepertinya saya belum dapat gitu, seperti pertanyaan-pertanyaan Prof. Fir tadi, pancingan tadi itu memang sebetulnya itu pertanyaan kritis. Kapan sih sebetulnya idealnya kita menggunakan klaster ini, kemudian berapa jumlah variabel minimal di beberapa bacaan kan memang yang saya baca memang belum pernah ada sih itu batasan-batasan itu, tetapi kan memang pada prinsipnya kalau variabelnya cuma sedikit ya nggak perlu repot-repot untuk menggunakan klaster kan begitu, capek-capek aja. Dengan menggunakan matriks scatter plot yang tadi juga bisa. Nah pertanyaan saya tadi sepertinya ada yang lost dan saya juga jujur lupa Pak Farid. Bagaimana kan kalau misalnya terutama kalau misalnya terapan teman-teman ini di manajemen ini kan sering sekali menggunakan K-means seperti kata Prof. Nah sedangkan kan kalau K-means ini kan memang lebih baik diterapkan kalau amatannya kita banyak. Tapi kan kekurangannya kan kita kan juga cuma meraba-raba jumlah klaster yang kita mau pakai. Jadi kita coba-coba juga kalau misalnya jumlah klasternya itu misalnya 3 atau 4 atau 2 dan seterusnya. Nah, untuk melihat kebaikan dari gerombol yang kita sudah peroleh itu kira-kira pakai metode apa ya, Pak? Ini memang lebih ke yang saya tanya. Terima kasih, Pak. Ya, baik Bu Vera. Sebagai informasi juga buat teman-teman semuanya ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa pakai K-means? Ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia. Jadi kalau pakai K-means Bapak Ibu, kalau kita putuskan memakai 3 klaster misalkan,
itu semua metode hierarki itu kalau secara statistik ya itu akan kalah dengan hasil pakai Kamis. Kalau dalam pengertian apa? Kembali ke tujuan cluster analisis. Bagian cluster analisis intinya kan kita punya gambaran berapa cluster gitu ya. Yang masuk ke dalam cluster itu yang relatif homogen, lintas cluster relatif heterogen. Nah, dengan tujuan kayak tadi, dalam satu cluster itu homogen, lintas cluster itu heterogen, itu yang paling bisa membuat seperti itu Kamis. Kira-kira begitu. Dibandingkan dengan seluruh yang hierarki, kira-kira masih di bawah atau paling tidak sama baiknya dengan Kamis. Itu dari sisi teknis secara indikator kaku di dalam statistiknya gitu ya. Tapi tentu interpretasi secara konteks permasalahan ya tentu dikembalikan ke konteks permasalahan. Tapi kalau secara statistik, kalau tujuan cluster adalah memasukkan amatan yang semungkin mungkin dalam satu cluster, yang lintas cluster itu seheterogen mungkin, itu kira-kira yang paling baik adalah Kamis. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau tadi terkait dengan Kamis harus ada berapa cluster terlebih dahulu, yaitu itu harus tidak bisa ditawar. Kemudian nanti kalau kita tidak punya gambaran, jadi kan kira-kira harus mencoba gitu ya, bisa dicoba dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus yang dipilih itu yang mana? Sebenarnya yang paling berhak menjawab adalah dari sisi konteks permasalahan. Dia yang bisa menjawab cluster mana yang paling bagus. Kira-kira gitu. Nanti dia bisa menilai konteks permasalahan itu, cluster mana yang paling bagus, memang bisa membedakan. Ini memang sekelompok memang dia mirip, yang beda kelompok memang dia beda. Itu yang konteks permasalahan yang bisa bicara. Tapi kalau tidak ada, kita bisa gunakan panduan secara kaku di dalam statistiknya. Kita bisa pakai panduan. Ini banyak indikator yang kita bisa pakai. Kalau Bapak Ibu nanti di SPSS, nanti di sana ada cluster lain sebenarnya yang tidak saya sampaikan di sini, ada yang namanya two-step cluster. Nanti di sana dia berikan satu indikator namanya silhouette coefficient, yang kira-kira ini gambaran seberapa bagus cluster yang terbentuk. Nah, koefisien yang semacam ini kita bisa tiru dan bisa terapkan di hasil cluster yang Kamis tadi misalnya ya, untuk menilai kalau kita putuskan sekian cluster itu seberapa baiknya. Gitu ya. Kita bisa pakai itu. Indikator lainnya masih banyak, ada yang pakai pseudo F, ada yang pakai jumlah kuadrat, macam-macam. Kira-kira ada beberapa indikator yang kita bisa gunakan. Tapi kalau SPSS kelihatannya memang tidak seleluasa kalau software lain semacam R misalkan ya, yang nanti kita bisa gunakan untuk mengevaluasi seberapa baik cluster yang terbentuk. Itu kira-kira Bu Vera. Baik, terima kasih banyak Pak Farid penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Eko, gimana kabarnya? Apa kabar? Wah, baik, masih Pak Farid. Masih dong, Pak. Saya ini adalah praktisi yang kerjanya itu nabrak-nabrak metodologi. Dan cukup senang waktu Prof. Firdaus bilang bahwa seluruh model itu salah, tapi ada yang berguna. Terima kasih, Prof. Itu saya pakai sekarang, Prof. Ya, sama-sama. Makasih. Ya. Sekarang saya udah agak sadar sedikit, Pak Farid. Saya ngambil S3 di IPB, jadi saya daftar ke sini lewat S3 IPB. Iya. Sekarang saya lagi ngembangin suatu proyek diskriminasi yang menggunakan cluster-cluster. Nah itu nanti mungkin apakah itu udah benar atau belum gitu. Mungkin nanti coba saya bandingkan dengan apa yang disampaikan Pak Farid sama nanti minta tolong bantuannya sama Pak Farid sama Pak Prof. Firdaus lagi nih. Monggo Pak, silakan. Senang ketemu lagi. Itu aja Pak Farid, Pak Firdaus, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Nih teman-teman dosen coba deh nanya, ada yang dari ini nggak? Dari biologi atau gizi? Gini deh, ada yang tertarik riset stunting nggak? Ada nggak? Teman-teman yang tertarik riset stunting ada nggak? Halo? Ya, ada. Saya, Prof. Ya, dari mana Mbak? Coba. Saya, Prof. Ya, dari mana? Ayo. Biar kita bisa ngobrol. Saya dari... Halo, Prof. Ya, siapa namanya Mbak? Saya Riswanti. Dari? Saya dari UIN Sunan Kalijaga. Jurusannya? Jurusan saya ekonomi syariah, tapi banyak riset saya itu malah mengenai ekonomi kesehatan.
Ya udah, sekarang gini deh. Yang menyebabkan di Indonesia itu sepertiga anak stunting apa? Oh, kalau dari yang saya amati itu pertama faktornya dari anak itu sendiri, kemudian dari orang tua, Prof. Bukan, maksudnya dari anak itu sendiri, gimana orang anaknya masih bayi, bukan masih balita. Apa variabel apa? Kan kita bicara kuantitatif sekarang. Ubah apa? Variabel apa? Misalnya. Miskinan, Prof. Ya udah deh, yang orang gizi deh, yang orang biologi deh, ada nggak yang ngerti? Ya, Prof, saya FKM USU, Prof. Ya udah, siapa yang FKM? Yang siapa nih, Mas? Ayo kita pindah dulu ya, Mbak Wanti tadi ya, pindah ke yang FKM. Mas siapa? Saya Desan Aulia, Prof. Oke. Di mana? Kuliah di FKM atau ngajar? Saya dosen di FKM USU, Prof. Oh, FKM USU. Oke. Apa, Mas? Variabelnya dari hasil berbagai riset? Satu, kemiskinan, Prof. Oke. Tapi kan nggak selalu kan? Daerah yang miskin Ya, tidak atau selalu. rumah tangga yang miskin dia stunting kan? Nah, apalagi yang Ya. kedua? Pengetahuan, Prof. Oke, pengetahuan. Terus yang ketiga? Pendapatan, Prof. Oke, berarti ada 3 ya? Iya, Prof. Tadi apa nomor 1? Kemiskinan sama dong dengan pendapatan. Iya, betul. Iya, Prof. Pengetahuan sudah. Oke. Terus apa lagi? Kita ada ini, Prof. Ada ini, Prof. 1000 hari kelahiran, Prof. Bukan. Maksudnya yang variabel loh, variabel. Oh, yang variabel ya. Nah. Budaya, Prof. Budaya, oke, culture. Tapi ingat tadi pesan Pak Farid kan, kalau pakai SPSS semuanya harus sama, ya. Iya. Nanti tinggal diakalin. Maka sekarang ya tugasnya, dan itu saya nggak tahu ya, waktu itu sih Bappenas belum mengerjakan, tapi sedang akan gitu ya. Bisa nggak dianalisis pakai klaster? Misalnya untuk Sumatera Utara aja, kasus Sumatera Utara. Menarik nggak kalau kita bikin analisis klaster atau gerombolnya? Menarik, Prof, karena banyak, kalau kita lihat dari budayanya, banyak etniknya banyak, Oke, variasi variabelnya 3. kemiskinannya juga gapnya. Nah, sekarang siapa yang diklasterkan? Unitnya siapa? Apa? Unitnya apa yang mau kita gerombolkan tuh? Oke, di Sumatera Utara ada berapa kabupaten kota? Mas? Ya, kabupaten dan kota ada 34. Oke. Mas Farid, 34 bisa kan diklasterkan ya? Menarik ya Mas Farid ya? Bisa. Kan tadi klaster provinsi tadi kan 34 juga, Pak. Ya. Maksud saya, nah yang kedua, rumah tangga bisa nggak, Mas? Menarik nggak diklasterkan? Wah, itu menarik juga, Prof. Punya nggak datanya? Ada nggak? Ada, Prof. Lewat kita ada survei, ada PISPK, Prof. Nah, makanya berapa ribu itu yang disurvei? Waduh. Banyak, Prof. Banyak. Oh, rumah Menyebar tangga. Kan kabupaten kota kan? Iya, Prof. Bisa per kabupaten, Prof. Nah, bisa per kabupaten, bisa per kecamatan. Untuk menganalisis stunting, jadi gini ya, saya sedikit aja ya. Stunting itu sampai hari ini, ya tidak ada yang bisa memastikan itu karena orang miskin. Ya kan? Tidak bisa karena hanya budaya, social culture. Tidak bisa hanya karena pengetahuan. Banyak kan variabel yang lain juga. Betul? Iya, betul, Prof. Daerahnya, lokasinya di mana, dia punya posyandu atau enggak, segala macam. Ya? Kita biasanya klasifikasi 2, Prof. Ada yang determinan kesehatan dan non-kesehatan, Prof. Ya, makanya itu bisa akan banyak variabelnya, bisa 5, bisa 8, ya, bisa 4 gitu. Nah, sekarang kemudian bisa itu kabupaten kotanya, bisa itu rumah tangganya. Menarik nggak dibikin analisis klasternya? Sangat menarik, Prof. Ya, makanya jadi hari ini itu setelah mendapat insight yang tadi dari Pak Farid gitu ya. Nah, secara teknis saya sudah tahu, ya itu harusnya langsung bisa dibikin proposal untuk riset. Atau kalau ya, Prof, saya akan suruh mahasiswa saya buat, Prof. Nah, itu maksud saya gitu loh. Jadi ilmu itu nggak sia-sia gitu ya. Nah, oke, mungkin kita masih ada waktu nggak, Mas Dery? Coba deh 1 atau 2 orang lagi yang bertanya ke arah sana gitu. Ya, supaya nanti dapat arahan dari Pak Farid atau juga saya bisa melengkapi kira-kira apa yang harus dikerjakan untuk bisa menggunakan tools yang hari ini ke dalam riset. Nah, kira-kira gitu. Ayo Mas Dery, silakan Mas Dery, ditunjuk aja siapa yang sudah angkat tangan lagi. Ada yang angkat tangan, silahkan Ios. Bapak atau Ibu? Prof, saya Prof. Ya, itu silakan Mas Dery itu. Ya, Pak Maskur silahkan.
Pak Farid ya, Pak Maskur. Ya. Oh. Oh iya, Prof. Terus saya bisa dengar, Prof. Iya, silakan. Kedengaran ke Pak Farid itu silakan. Ya, Prof. Mengenai apa? Untuk data cluster ini atau gerombol ini, tadi kan dijelaskan untuk metode gerombol ada yang data yang hierarki dan tak berhierarki. Nah, itu ketika kita gunakan data seperti apa yang kita gunakan untuk hierarki baik maupun yang tak berhierarki, Prof. Kemudian untuk metode Kamin, saya pernah baca itu pengembangan dari Kamin itu ada fuzzy Kamin, Prof. Sedikit pengenalan latar belakang pendidikan saya dari Manokwari, Prof, Papua Barat, alumni jurusan Matematika Universitas Papua, Prof. Ya, itu pertanyaannya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ke Mas Farid ya, maksudnya silakan Mas Farid. Iya, ya oke. Saya jawab yang kedua dulu barangkali ya, yang kalau fuzzy itu intinya kira-kira tidak ada ketegasan satu amatan tertentu itu masuk kelompok mana. Karena yang dia buat adalah probability masuk ke klaster tertentu. Jadi kalau nanti kita putuskan ada 4 klaster, tiap amatan itu tidak dengan tegas masuk ke klaster mana, tapi tiap klaster dia akan punya membership, tapi dengan bentuk probability, gitu ya. Jadi misalkan amatan 1, probability masuk klaster 1 0,01, klaster 2 0,03, gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti seperti itu fuzzy clustering. Nah, ini cocok di dalam banyak konteks ketika memang konteks yang bersangkutan itu tidak tegas memang, atau sangat memungkinkan satu amatan itu tidak masuk satu klaster saja, bisa klaster tidak hanya 1, bisa 2 atau lebih, gitu ya. Misalkan kalau kita bicara tanaman obat, kan tanaman obat satu jahe misalkan kan nggak hanya untuk satu penyakit, dia bisa beberapa penyakit. Jadi dia bisa masuk ke penyakit A, penyakit B, penyakit C, kira-kira kayak gitu. Sehingga kalau kondisi kayak gitu, cocoknya dia memang dengan fuzzy clustering karena tidak memaksa masuk ke klaster cuman satu, tapi dia bisa beberapa, tapi dengan bentuk probability bentuknya masuknya ya, seperti itu. Nah itu fuzzy. Kemudian yang pertama tadi terkait dengan memakai Kamin atau berhierarki, sebenarnya kalau secara pemilihan itu tidak ada kaitan dengan data sebenarnya karena lebih ke teknis metodologi. Kalau Kamin itu harus ketahuan berapa klaster, kalau hierarki tidak ketahuan berapa klaster di awal sebelum analisis. Gitu kira-kira ya, tapi di dalam pengerjaannya, secara real pengerjaan, meskipun kita pakai Kamin, kita bisa juga kalau dalam kondisi kita tidak tahu nanti berapa klaster, pokoknya kita pakai Kamin, so nanti kita kan bisa coba-coba, dicoba 2, dicoba 3, dicoba 4 klaster, dan seterusnya kan, toh hasilnya kan akan keluar. Nanti kita tinggal putuskan mana di antara yang kita cobakan itu yang paling baik kan, bisa seperti itu. Itu kira-kira ya. Kalau kendala dalam pengertian datanya itu perilaku datanya itu barangkali ya karena Kamins itu kalau Kamins yang tadi di SPSS itu mutlak harus berupa angka, tidak masih ditawar dia harus berupa angka. Tapi kalau kita pakai software lain yang bisa lebih leluasa, misalkan R gitu ya, dia bisa menampung kondisi ketika di dalam Kamins itu tidak berupa angka, tapi campuran. Nanti namanya berubah, bukan Kamins, tapi kalau nggak salah namanya Kamedoid. Kalau Mins itu kan rata-rata. Yang kita bisa rata-rata kan angka kan. Kalau kategori kan nggak ada rata-rata, sehingga nggak bisa pakai Kamins, gitu kira-kira. Tapi kalau Kamedoid itu dia bisa menampung kalau ada data yang tidak berupa angka, sehingga masih bisa menggunakan cara yang semacam Kamins, gitu kira-kira ya. Semacam itu Mas Kur. Ya, Prof. Makasih, Prof. Mas Dery, masih ada lagi, Mas Dery? Ya, Pak, masih ada, Pak. Silakan, mungkin satu lagi aja terakhir. Ya. Silakan Mbak Heti Nur Isnaini. Oh iya. Iya, terima kasih untuk waktunya. Saya Heti, pasca sarjana Universitas Indonesia, jurusan manajemen.
kebetulan saya lagi ada proyek terkait penelitian marketing, Pak. Dan di sini data yang sudah saya dapatkan itu mengenai penerimaan seseorang atau masyarakat terkait EBT dan sejauh mana seseorang itu membeli produk EBT tersebut. Nah, yang saya ingin aplikasikan di cluster analisis ini, apakah bisa menggunakan data tersebut digunakan sebagai segmentasi pasar, Pak. Tapi data yang saya dapatkan ini dan yang saya kumpulkan dari kuesioner ini sifatnya adalah ini, Pak, melalui skala Likert, dan sejauh ini clustering yang saya gunakan untuk segmentasi pasar hanya sebatas jenis pekerjaan aja, misalnya PNS atau non PNS, wira swasta, wirausaha dan lain sebagainya. Nah, saya tertarik sekali untuk menerapkan clustering ini sebagai penentu kebijakan pasar perusahaan EBT, khususnya untuk mensegmentasi pasaran atau konsumen gitu. Maaf sebelumnya mungkin pertanyaannya mendasar sekali, tapi ini sangat krusial dan kayaknya menarik sekali ketika penerapan clustering ini ke segmentasi pasar. Terima kasih Pak dan Prof. Ya, silakan Mas Farid. Ya, makasih Pak. Maaf tadi EBP apa tadi ya? Itu Pak, energi baru dan terbarukan. Jadi saya lagi ada project aja untuk perusahaan tersebut gitu. Oke. Iya, oke. Ya, maaf. Saya nggak terlalu ngikutin gitu-gitu soalnya. Oke. Ya, gini Bu, saya panggil Bu aja ya, kan nggak kelihatan tadi Pak Sana seperti apa orangnya. Gini Bu, jadi kalau seperti itu ya silakan aja. Cluster kan intinya adalah kita punya amatan yang kita mau kumpulkan, mau klasterkan, dan kita punya tema clustering. Tema clustering harus jelas dulu, tidak hanya pokoknya asal ada data variabel yang kita angkat, enggak, karena nanti kita malah kebingungan ketika masuk ke profiling clusternya. Jadi ada tema cluster yang kita bisa angkat. Tema cluster ini kan macam-macam, bisa mungkin potensi pembelian gitu ya, atau preferensi produk bisa ke sana, atau terkait dengan behavior penggunaan energi selama ini, kan bisa ke arah situ. Jadi dari sana nanti kita turunkan variabelnya. Tadi kalau disampaikan bahwa ketika menggali variabel-variabel tadi berupa Likert, ya nggak masalah. Likert kan memang dia sebenarnya masuknya lebih ke ordinal. Tapi ordinal di banyak kasus bisa dianggap dia pokoknya numerik, angka, dikerjakan selayaknya angka, selayaknya numerik. Jadi kita bisa pakai teknik yang tadi itu juga, kira-kira. Itu kira-kira. Oke, terima kasih ya. Melengkapi ya, Mas Farid ya, melengkapi. Silakan Pak. Sebagai penutup juga. Jadi gini Mbak, kalau misalnya tadi kalau Pak Farid bahasanya kan tema ya. Nah, sekarang kalau secara teori, kalau kita dalam marketing mau bikin segmen pasar itu biasanya apa aja sih penentunya? Atau indikator ataupun atribut lah ya, atribut biasanya namanya ya. Atributnya apa contohnya Mbak? Kalau kita bikin segmen? Yang berminat untuk membeli Pak. Enggak, behaviornya. Iya, behaviornya itu karena nanti gini ya. Jadi pertama gini, kalau misalnya tahu kan susu untuk tulang. Nah, susu kalsium itu ada segmennya enggak? Segmennya ada. Apa? Untuk lansia. Itu berdasarkan usia. Berarti atributnya usia kan? Iya. Nah, sekarang EBT itu apa atributnya? Itu tadi kalau bahasanya Pak Farid itu temanya apa? Ini mau diarahkan kemana? Oh, ternyata EBT itu tidak hanya sekedar orang kaya, karena orang kaya itu banyak yang pelit, ya kan? Jadi dia kaya, tapi belum tentu dia mau beli yang terbarukan. Dia mungkin pengennya tetap yang lebih murah. Tapi mungkin ada orang yang gaya hidup. Gaya hidup, nanti gimana cara ngukurnya pakai Likert. Nah, jadi itu harus ada tema itu. Karena nanti pada saat kita sudah bikin klasternya berdasarkan variabel tertentu, tentu kan nanti yang paling penting implementasinya apa. Oh, ternyata untuk EBT ini kita bisa mengarahkan strategi promosinya bukan ke orang kaya atau orang tidak kaya, tetapi orang yang punya gaya hidup atau orang yang punya kepedulian pada lingkungan atau tidak.
maka nanti dalam strategi promosi kita nggak perlu pakai siapalah ya Luna Maya, tapi yang kita pakai misalnya Dian Sastro. Paham ya? Iya. Nah, itu artinya kalau kita sudah melakukan analisis cluster, kita dapat gitu loh secara statistika itu bahwa yang menentukan itu nanti apa, kemudian bentuknya seperti apa. Apakah berdasarkan daerah seperti yang saya kasih contoh tadi, atau berdasarkan konsumennya sendiri gitu. Nah, nanti Mbak kalau punya data survei bisa dikombinasikan juga, ya kan, atas daerah yang disurveinya, kemudian juga konsumennya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Mungkin sih itu ya Pak Farid, karena Pak Farid besok mulai dengan apa? Chat atau diskriminan dulu? Diskriminan dulu, Pak. Diskriminan. Nah, Diskriminan. jadi gini teman-teman semua ya, sebagai penutup ya kita ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Farid ya pada sore ini sudah berkenan bersama kita. Nah, kita setidaknya masih punya 2 lagi yang dia agak-agak mirip tapi tentu nanti akan berbeda implementasinya, implikasinya. Sehingga tadi ya yang terakhir ya Mbak ya, yang IBT belum tentu nanti pakai cluster. Nanti pas setelah dengar diskriminan, kayaknya diskriminan jauh lebih cocok ya kan. Ada lagi chat, kayaknya chat lebih pas ya. Atau lagi apa pakai SEM gitu ya. Kalau SEM kan biasanya memang pakai kategorik, nanti pakai Likert ya. Jadi ini akan sangat menarik gitu ya bagi teman-teman yang memang mau mengimplementasikan. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin berikutnya closing statement dari Pak Farid. Setelah itu kita serahkan kepada Mas Dery lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sampai ketemu nanti. Pak Farid dan Prof. Firdaus. Sama ya jam 3:30 ya. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai besok. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Farid. Hebat. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Saya lift ya. Terima kasih, Pak Farid. Sama-sama. Terima kasih. Dari Pak Faridnya apa?